Jadi aku. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dia diinterupsi oleh ketua sekte Sihin. Oke. Tidak perlu ada penjelasan di antara kita sesama saudara perempuan. Yang tidak aku sangka adalah muridmu akan bertanggung jawab seperti itu. Sepertinya dia memang pria yang layak dipercaya. Tapi kami adalah guru dan murid. Kita tidak bisa, atau setidaknya seharusnya tidak. Sebagai pemimpin sekte Miaoyin, saya jelas ingat bahwa tidak ada hukum sekte di sekte Miaoyin yang melarang cinta antara guru dan murid. Benar. Kakak senior Yuhi. Kamu tidak mengerti. Qi Weiwei meneguk anggur di gelasnya sekaligus dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Hubungannya dengan Ning Jie jauh lebih dari sekadar hubungan guru-murid. Tetapi telah berlangsung selama 2 kehidupan. Di kehidupan sebelumnya tepat ketika dia akan memberikan semua yang dia miliki kepada Ning Jie membunuhnya karena alasan yang tidak diketahui. Seni bela diri yang dia praktikkan adalah sutra hati gadis giok. Begitu dia jatuh cinta pada seorang pria, dia akan disiksa oleh 7 emosi dan api karma. Dan selama periode ketika tubuhnya dibakar oleh api 7 emosi, kultivasinya akan merosot. Ini juga alasan mengapa dia meninggal di tangan Ning Jie di kehidupan sebelumnya tetapi tidak berdaya untuk melawan. Tentu saja, ada cara untuk sepenuhnya menghilangkan penderitaan karena dibakar oleh api karma. Dan itu adalah dengan menghilangkan keperawananmu dan menjadi wanita sejati dari pria yang kamu cintai. Oleh karena itu, setiap wanita yang mempraktikkan sutra hati gadis giok hanya dapat jatuh cinta pada satu pria dalam hidupnya. Sekali kau mencintai orang yang salah, kau akan menderita sakitnya terbakar api 7 emosi selamanya. Qi Weiwei tidak takut dibakar oleh 7 emosi dan dia juga memiliki keyakinan besar pada Ning Jie namun. Dia adalah wanita yang mandiri dan bangga dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi masalah cinta. Terlebih lagi orang itu adalah muridnya dalam 2 kehidupan. Melihat Qi Weiwei begitu tertekan, Master Sekte Sihin mengangkat gelasnya dan berdenting gelas dengannya. Menenangkan. Baiklah. Itu kepribadianmu jadi Qi Weiwei mengangguk dan mengeluh. Murid pengkhianatku mungkin sedang bersenang-senang dengan 3 adik perempuannya sekarang. Jadi bagaimana dia bisa mengingatku sebagai tuannya? Dan seperti yang dikatakan Qi Weiwei, pada saat ini, udara di samping danau roh di puncak Bayu dipenuhi dengan alkohol. Rumput dipenuhi dengan aroma bunga seolah mengumumkan kedatangan musim semi, musim bagi semua hal untuk tumbuh subur dan bereproduksi. Ning Jie sedang berbaring di atas rumput. Dan hanya matanya yang bisa bergerak. Di sebelahnya ada Cu Si yang matanya sejelas air musim gugur. Wajahnya yang murni dan cantik itu sekarang tertutup rona merah. Dan bahkan telinga kecil dan imutnya pun merah dan panas. Bayangan tubuh sempurna bergoyang liar diembus angin senja. Cu Si menatap Ning Jie dan Ning Jie juga menatapnya. Tetapi matanya penuh dengan keterkejutan. Wanita ini, apa yang akan dia lakukan? Xiao Wanxing dan Si Luo masih ada, dan guru mungkin kembali kapan saja. Dia benar-benar harus begitu berani. Sangat keterlaluan. Ning Jie panik, tetapi dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa menemukan tindakan balasan apapun. Adik perempuan apa yang akan kamu lakukan? Ning Jie bertanya dengan nada panik yang sangat mendesak. Cu Si menyingkirkan kotak giok itu lalu tersenyum. Memperlihatkan 2 lesung pipi yang lucu. Tentu saja aku melakukan apa yang kakak seniorku ingin aku lakukan. No. Adik perempuan, kamu terlalu lancang. Ada orang lain di sini. Dihadapkan dengan halangan Ning Jie, Cu Si hanya melirik Xiao Wanxing dan Si Luo yang sedang tidur di meja dan tidak peduli sama sekali. Kemudian dia berkata dengan licik di matanya. Tidak apa-apa. Tidakkah menurutmu ini lebih menarik, saudara? Xinwan dari mereka dapat bermain dengan saudara sepuasnya. Hanya Kiki yang bisa. Saudara, apa kamu tidak suka Kiki? Mendengar kata-kata Cu Si, Ning Jie buru-buru menjelaskan kepada adik perempuan junior ini yang sudah sedikit bersemangat. Kakak senior secara alami menyukai Kiki Put. Namun, sebelum Ning Jie menyelesaikan kata-katanya, Cu Si menutupi mulutnya. Karena kakak senior menyukai Kiki maka tidak perlu mengatakan lebih lanjut Kiki melakukan ini secara sukarela. Kiki. Matahari terbenam berwarna merah darah. Dalam cahaya api unggun bayangan tumpang tindih. Buku ini telah diedit, mohon maafkan saya. Bab 82 Kerjasama yang Bahagia. Matahari terbenam berwarna merah darah. Dalam cahaya api unggun. Bayangan-bayangan itu tuh di belakang Gunung Qiyun di bawah tebing. Lin Bei, yang baru saja mencapai dasar tebing sedang merapikan pakaiannya. Entah mengapa, dia selalu merasa kondisi fisiknya sangat buruk hari ini. Terutama di depan matanya, sepetak hijau muncul dari waktu ke waktu yang membuatnya merasa sangat kesal. Mungkinkah selama duel sebelumnya di Tiadao, matanya terbakar oleh kekuatan magis Ning Jie? Lin Bei menginjak seekor binatang kecil hingga mati sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa itu tidak mungkin. Jika mata terluka mengapa ini tidak terjadi sebelumnya tetapi baru muncul sekarang setelah beberapa hari. Setelah memikirkannya berulang kali, Bei masih tidak bisa menemukannya, dia hanya menyerah memikirkannya. Dia menemukan pintu masuk ke gua yang menyegel Wu Jin. Mengambil napas dalam-dalam dan berjalan masuk. Semua yang ada di gua masih sama seperti saat pertama kali aku datang ke sini. Gua ini dalam dan di ujungnya terdapat ruang yang sangat besar. Di tanah terdapat danau darah yang lengket dan jahat. Wu Jin masih terkunci di tengah danau darah, dan pengait besi besar yang menembus tulang belikatnya memancarkan cahaya dingin.
Kamu di sini. Wu Jin masih membelakangi Lin Bei, dan tidak ada emosi dalam nada suaranya, seolah-olah dia adalah pria kayu tanpa kesedihan atau kegembiraan. Lin Bei mengira dia sangat berani. Tetapi begitu dia bertemu Wu Jin, ketakutan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ketakutan ini sepertinya datang dari jiwa bahkan jika dia bertemu dengan Ning Jie yang terus menamparkan wajahnya. Ketakutan di hatinya tidak sebesar ini. Lin Bei menelan ludahnya tanpa sadar dan menjawab. Ya, ini dia datang. Namun pada saat ini Wu Jin tertawa aneh. Sudah kubilang, kita akan bertemu lagi. Saat emosinya berfluktuasi, permukaan danau darah yang awalnya tenang tiba-tiba menggulung beberapa gelembung yang naik. Gelembung-gelembung itu meledak di udara, semuanya dipenuhi darah kental. Sangat menyeramkan. Lin Bei jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk dan menggertakkan giginya. Saya mohon Anda untuk mengajari saya teknik tertinggi dan membantu saya dalam balas dendam saya. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Wu Jin berkata perlahan oso. Sekarang kita bisa membahas persyaratannya. Lin Bei sedikit tertepi tetapi tetap mengangguk. Senior, silakan bicara. Bagus sekali, saya suka orang-orang seperti Anda yang begitu bebas dan santai. Saya ingin Anda membawakan saya seorang wanita perawan setiap bulan. Lin Bei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Membawa seorang wanita perawan setiap bulan, maka wanita-wanita ini secara alami akan berada dalam bahaya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Tidak, kini terlalu jahat itu sama sekali tidak diperbolehkan. Dengan sedikit akal sehat terakhir di hatinya yang menghentikannya, Lin Bei mengertakkan gigi dan menolak. Dia pikir Wu Jin akan kehilangan kesabarannya, tetapi yang tidak dia duga adalah Wu Jin hanya tersenyum tipis. Sepertinya kamu masih belum cukup tegas. Di dunia ini ada untung dan rugi. Jika kamu ingin balas dendam, kamu harus membayar harga permintaan saya tidak sulit untuk Anda. Itu hanya mengharuskan Anda untuk melawan moralitas omong kosong di hati Anda dibandingkan dengan apa yang telah Anda hilangkan. Apa bedanya? Mendengar Wu Jin mengatakan ini Lin Bei ragu-ragu. Ya, dia memang kehilangan terlalu banyak karena Ning Jie, termasuk harga diri dan kebanggaannya. Sejak zaman kuno, mereka yang telah mencapai hal-hal hebat tidak pilih-pilih tentang hal-hal sepele. Untuk menjadi eksistensi teratas di benua ini, apa pedulinya jika aku mengorbankan beberapa orang yang tidak bersalah? Aku berjanji padamu. Lin Bei menggali tangannya erat-erat ke dalam tanah dan berteriak keras dengan gigi terkatup. Wu Jin tertawa dan tawanya mengerikan. Senang bekerja sama denganmu. Kamu telah memasuki tahap pembangunan fondasi dan dapat berlatih kekuatan ilahi serangan jiwa volume metode serangan jiwa yang diberikan kepadamu oleh dewa ini bahkan dapat menyebabkan kerusakan fatal pada kultivator di tahap jin dan mungkin itu bisa membantumu. Ini sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan pada para pembudidaya di alam. Lin Bei sangat gembira dan buru-buru menerima ucapan terima kasih. Terima kasih senior. Saat ini, Lin Bei mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan berkata dalam hati dengan bangga. Ning Jie, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawanku kali ini. Puncak Baiyu di sebelah Danau Linghu. Saya tidak tahu berapa lama lagi. Ada aroma samar di udara. Mungkin karena Chu Si sedikit terlalu lancang, Xia Wanxing yang awalnya tidur di meja anggur sekarang mengecap bibirnya. Seolah-olah dia akan bangun. Menanggapi hal itu Chu Si hanya mengangkat kepalanya sedikit dan melirik. Tidak ada pilihan. Aku menghapusnya jadi biarlah. Bab 83 seperti mimpi. Dalam situasi ini orang yang paling panik secara alami adalah Ning Jie. Xia Wanxing adalah calon permaisuri, betapa bangganya dia. Jika dia tahu bahwa Chu Si begitu lancang saat dia mabuk, dia pasti akan menjadi gila. Pada saat yang sama, Xia Wanxing di meja anggur perlahan terbangun. Saat langit berangsur-angsur gelap, api unggun yang hampir padam hanya menyisakan kekacauan di tanah dan aroma samar di udara. Xia Wanxing menggelengkan kepalanya yang pusing, lalu membangunkan Si Luo yang sedang tidur di atas meja bersamanya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Si Luo jelas belum tidur. Dan matanya masih tertutup rapat ketika dia duduk. Xia Wanxing menopang dagunya dengan tangannya dan berkata dengan suara parau. Jangan tidur di mana saudara? Oh, dan adik perempuan junior Cuxi juga hilang. Mendengar bahwa Cuxi dan kakak senior Ning hilang pada saat yang sama mereka langsung bangun. Alasan mengapa mereka membentuk aliansi adalah karena mereka takut tidak akan mampu mengendalikan Cuxi dan membiarkannya merebut inisiatif. Namun sekarang karena mereka berdua menghilang pada saat yang sama, Xia Wanxing dan Si Luo benar-benar khawatir mereka tidak bisa memberi Cuxi dan kakak senior Ning terlalu banyak waktu sendirian. Jika hati kakak senior Ning terpikat oleh Cuxi, akan sulit untuk menghadapinya. Si Luo tampak bingung dan berkata, aku ingat kakak senior Cuxi bukan orang pertama yang mabuk. Ya, tetapi sekarang dia dan kakak seniorku menghilang pada saat yang sama, aku selalu punya firasat buruk di hatiku. Akankah dia kembali ke kediamannya? Tidak mungkin, mengapa kakak senior Ning begitu saja meninggalkan kami di sini dan kembali sendiri. Iya, mungkin kakak senior ada di dekat sini. Kenapa kita tidak mencarinya? Oke, kalau begitu mari kita berpencar dan mencarinya dengan cepat. Kita tidak boleh membiarkan Cuxi merayu hati kakak senior Ning. Setelah Xia Wanxing dan Si Luo mencapai kesepakatan, mereka menuju timur dan barat secara terpisah untuk mencari jauh-jauh. Mereka tidak tahu bahwa di semak-semak tidak jauh dari mereka, senyum Cuxi menjadi semakin cerah. Saat ini, dia seperti seorang putri kecil yang mendapatkan boneka itu sebelum orang lain. Senang, kebanggaan.
Mendengar Xiao Wanxing dan Siluo memanggil Ning Jie dari kejauhan, ekspresi wajahnya menjadi lebih rumit. Sepertinya suara mereka adalah bantuan terbaik. Bahkan wajah Ning Jie dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Ini keterlaluan. Ini membuat Ning Jie menghela nafas pada fisik klan naga. Untungnya hari ini hanya Xiao Wanxing dan Siluo. Jika guru ada di sini, dia pasti sudah ditemukan sejak lama dan akan hancur total. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, Chu Si tiba-tiba mengepalkan manik-manik penyembunyi ki di tangannya. Seluruh orang itu tidak lagi. Kali ini dia benar-benar dikalahkan. Malam itu rimbun dan angin malam bertiup lembut. Ning Jie menghela napas panjang dan hatinya perlahan menjadi tenang. Saat ini dia hanya ingin merokok setelah semua. Dia lelah mengemudi dan rokok dapat membantu menghilangkan rasa lelahnya. Setelah lama terdiam, Chu Si kembali sadar dari keadaan tertentu. Dia menatap Ning Jie dengan sedikit rasa malu dan sedikit menyalahkan diri sendiri di matanya. Ini semua salah Kiki. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Benar. Suaranya lembut dan manis, serta tampak sangat murni dan imut. Ning Jie benar-benar tidak berani mengaitkan gadis malang di depannya dengan Chu Si yang bergaya gila dan berapi-api barusan. Mengingat kembali apa yang baru saja terjadi, Ning Jie merasa seperti itu benar-benar mimpi. Melihat wajah Chu Si, Ning Jie berkata tanpa daya, "Kakak-kakak tidak menyalahkanmu." Mendengar Ning Jie mengatakan ini secara langsung, wajah Chu Si tiba-tiba menunjukkan kegembiraan dan seringai licik muncul di matanya yang jarang dilihat orang biasa. Bab 84 Kebohongan Putih. Mendengar ini Ning Jie menunduk. Sungguh. Aku melihat bahwa stoking sutra es putih itu terlihat sangat aneh. Ning Jie menyentuh bagian belakang kepalanya dengan sedikit malu dan bergumam. Baiklah. Bukan salahmu, kakak senior juga bertanggung jawab, tapi tidak apa-apa, kualitas sutra es Tianchan sangat bagus. Ini dapat digunakan lagi setelah dicuci. Namun meskipun Ning Jie tidak menyalahkannya, Chu Si tetap memasukkan stoking itu ke ruang penyimpanannya dengan sedikit sakit hati. Kemudian dia membenarkan gaunnya dan bahkan dengan perhatian membantu Ning Jie meluruskan ikat pinggangnya. Namun ketika tangan rampingnya menyapu tubuh Ning Jie, tubuh Ning Jie sedikit gemetar yang membuat Chu Si sedikit tersipu. Dia membuka mulutnya sedikit-sedikit terkejut. Kemudian dia dengan lembut meninju dada Ning Jie dengan tinju merah mudanya, mengangkat kepalanya dan menatap Ning Jie dengan tatapan yang dalam. Suaranya selembut nyamuk. Kakak, bagaimana kalau kita? Mendengar ini, Ning Jie langsung berdiri. Dia secara alami tahu apa yang akan dikatakan Chu Si. Apakah ras naga benar-benar keterlaluan? Jika bukan karena dua mesin turbo cas 8 silinder, tidak mungkin untuk mendapatkan ini. Meskipun Ning Jie masih memiliki kekuatan yang cukup untuk bertarung, Xiao Wanxing dan Siluo masih mencari mereka tidak jauh dari sana, dan ada risiko bahwa tuannya dapat kembali kapan saja. Sangat tidak mungkin untuk melanjutkan ini. Setidaknya tidak sekarang. Jika semua orang bisa akur di masa depan mungkin. Memikirkan hal ini, Ning Jie dengan cepat menolak permintaan gila Chu Si. Junior Sister Wanxing dan Xiao Luo masih mencari kami. Ini tidak baik. Tapi Chu Si benar-benar berkedip pada Ning Jie dan berkata dengan senyum licik, kakak, tidakkah menurutmu ini lebih menarik? Ning Jie, fetish macam apa yang dimiliki wanita ini? Dia dengan cepat berkata dengan tegas. Mari kita berhenti di sini hari ini. Masalah ini datang terlalu tiba-tiba. Melihat sikap tegas Ning Jie, Chu Si tidak punya pilihan selain mengangguk tak berdaya. Keduanya mengikuti jalan setapak dari dasar danau. Ketika mereka mencapai tempat di mana semua orang berada, Ning Jie berdiri di samping api unggun yang akan padam dan berteriak. Adik perempuan Wanxing Xiao Luo. Sesaat kemudian, dua sosok cantik bergegas menghampiri dan memeluk lengan Ning Jie. Satu di kiri dan satu di kanan. Namun sebelum mereka sempat mengatakan apapun, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Kenapa Ning Jie sepertinya terjatuh ke danau? Dan sepertinya ada bau aneh di udara. Xiao Wanxing dengan cepat melepaskan Ning Jie, menatap Ning Jie dengan hati-hati, dan kemudian melihat dengan cermat Chu Si di belakang Ning Jie. Aku menemukan bahwa rok Chu Si sepertinya juga basah oleh air danau. Xiao Wanxing dengan cepat bertanya kepada Ning Jie dengan khawatir. Saudara, apakah kamu dan junior sister Chu Si jatuh ke air? Mendengar ini, tubuh Ning Jie langsung bergetar. Oh sial. Aku berkeringat begitu banyak baru. Bagaimana bisa aku melupakan tentang ini? Dia buru-buru melihat dirinya sendiri dan berkata dengan terkejut. Apakah ada? Saat ini pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang alasan bagaimana mengatasi masalah ini. Saya sangat ternyata makhluk laut tidak bisa hidup tanpa air. Sungguh wanita yang luar biasa, Chu Si. Tidakkah kamu tahu bagaimana cara menahan diri? Saat ini, Siluo juga setuju ya, kakak senior Ning, apa yang terjadi antara kamu dan kakak senior Chu Si? Untungnya Xiao Wanxing dan Siluo masih perawan dan sangat polos. Jika tidak masalah, itu pasti sudah terungkap sekarang. Menghadapi pertanyaan kedua wanita itu, Ning Jie memutar otaknya untuk mencari alasan yang cocok. Tiba-tiba, tadi kita semua minum terlalu banyak, dan setelah suster muda Cuksi sadar, dia pergi ke danau untuk mencuci muka. Tetapi dia tidak sengaja jatuh ke danau. Ketika saya mendengar suara itu, saya bergegas ke danau untuk menyelamatkan Cusi, namun
Karena hari sudah mulai gelap dan danau itu cukup dalam saya mencari Cusi di danau untuk waktu yang lama sebelum saya menemukannya. Lihat, pakaianku basah semua. Ning Jie berbicara dengan lancar tanpa jeda dan wajahnya tidak merah atau jantungnya tidak berdetak kencang. Itu terlihat sangat nyata. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Ini hanya kebohongan kecil. Dia tidak bisa memberitahu kedua adik perempuannya bahwa dia dan Cusi bermain mahjong di semak-semak di tepi danau selama 2 jam. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Xiao Wanxing dan Si Luo tidak punya keraguan. Hanya berkata dengan prihatin. Dalam kasus itu kakak senior dan adik perempuan. Kembali dan ganti pakaian. Tidak apa-apa, aku bisa menggunakan energi spiritualku untuk mengeringkan pakaiannya. Ning Jie berkata sambil tersenyum. Mampu lolos dari masalah ini, batu di hatinya jatuh. Tapi Xiao Wanxing masih sedikit mengernyit dan berkata dengan tenang. Mengapa kamu tidak berganti pakaian baru? Pakaian ini baunya aneh, mungkin karena danau roh sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Ini. Ning Jie tersenyum canggung dan berkata. Tidak apa-apa, itu bagus. Setelah mengatakan itu, Xiao Wanxing dan Si Luo menemani Ning Jie di kiri dan kanan saat mereka berjalan menuju kediaman di puncak Baiyu. Mereka begitu waspada terhadap Cusi, tetapi mereka tidak tahu. Cusi yang tampak polos dan imut telah memanfaatkan ketidakpedulian mereka. Pencurian itu berhasil. Oleh karena itu, meskipun dia hanya bisa mengikuti dari belakang, Cusi tidak cemburu kali ini tetapi malah memiliki senyum bangga dan bahagia di wajahnya. Ngomong-ngomong, kakak senior Ning sudah menjadi miliknya. Aku tidak peduli dengan pengucilan Xiao Wanxing dan Si Luo yang tidak signifikan. Selanjutnya, dia punya rencana yang lebih besar. Itulah wanita yang berusaha menjadi senior. Setelah kembali ke kediamannya, Ning Jie akhirnya membujuk ketiga wanita yang enggan untuk pergi, dan kemudian memulai mandi nyamannya sendiri. Dia berbaring di bak mandi, meletakkan kepalanya di tepi, memikirkan tentang apa yang baru saja dialaminya. Seperti mimpi. Dalam kehidupan sebelumnya. Dia dan gadis Cusi memiliki kisah cinta dan kebencian yang dia tahu betul orang seperti apa Cusi itu. Meskipun dia sedikit cemburu dan memiliki sedikit tampilan tsundere seperti seorang putri, pikirannya sebenarnya sangat murni. Dia hanyalah seorang loli kecil yang imut, polos, dan lembut. Bagaimana bisa dia begitu berani hari ini dan memaksakan diri padaku seperti ini? Tentu saja, ini tidak dipaksakan. Bagaimanapun ini bukan hanya angan-angan. Dari perspektif ini, Cusi hanya menunggu kesempatan untuk bertindak. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak bisa menahan senyum pahit. Dia selalu berpikir bahwa dia akan menjadi orang pertama yang dijatuhkan oleh si Yuki. Lagi pula, itu adalah sekte Hehuan. Dia hampir berhasil di kehidupan sebelumnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Cusi akan mendapatkan keuntungan. Luar biasa. Namun sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia selalu memiliki kesan yang baik tentang, jadi tidak masalah apakah ini terjadi cepat atau lambat. Namun di masa depan, hidup mungkin akan menjadi lebih menarik. Bagaimanapun juga, menilai dari penampilan Cusi, dia pasti akan membuat komebak. Sepertinya aku harus bersiap lebih awal. Memikirkan ini, Ning Jie tidak bisa tidak mengingat pertempuran dengan Cusi barusan. Sepertinya aku masih sedikit merindukannya dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertukar pikiran lagi. Sayang sekali. Tiba-tiba, Ning Jie sedikit terkejut lalu ingat bahwa Cusi seharusnya sedang mandi sekarang. Lalu, dia teringat pada cermin Tianxing ibu dan anak. Bab 85 aku mendapat hadiah aneh. Setengah jam kemudian, Ning Jie perlahan menyimpan cermin kemurnian surgawi ibu dan anak dan menghela napas panjang. Sungguh, seharusnya tidak seperti ini. Begitu Anda mulai melakukan sesuatu dan mencobanya, Anda akan terus memikirkannya dan melakukannya. Seperti kata pepatah. Sekali ada satu, akan ada dua, dan sekali ada dua, akan ada tiga. Itu seperti saat Ning Jie pergi mencuci kakinya di Bintang Biru. Awalnya ketika teman-teman saya mengajak saya untuk pergi, saya selalu menolak. Tetapi setelah mengalami layanan yang nyaman, saya tidak bisa berhenti melakukan ini. Ini sungguh menyenangkan. Luar biasa. Memikirkan hal ini, Ning Jie merasa santai dan bahagia, dan hatinya dipenuhi kerinduan tak berujung. Dia sedang berpikir, jika saya memiliki kesempatan untuk kembali ke Bintang Biru di masa depan, saya harus mengikuti contoh temannya dan memindahkan rumah saya ke sisi berlawanan dari tempat pijat kaki. Sungguh mustahil untuk memecahkan masalah ini. Tentu saja, itu hanya pikiran sekarang. Tugas paling mendesak adalah menekan bocah beruntung Lin Bei secepat mungkin. Aku belum melihat anak ini melompat-lompat di luar dalam 2 hari terakhir. Aku ingin tahu apakah dia diam-diam berkembang. Tapi menurutku itu pasti benar. Bajingan tua ini telah ditampar wajahnya berulang kali dan sekarang kekuatannya tidak bisa mengimbangi tentu saja. Dia harus tetap rendah hati dan tumbuh dan kemudian menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Tapi sebagai jungler yang gegabah dengan kemampuan untuk mengatur kecepatan, bagaimana mungkin Ning Jie membiarkan Lin Bei berkembang dengan tenang? Saat ini Ning Jie memutuskan bahwa dia akan pergi dan mencari tahu kekuatan sejati Lin Bei suatu hari nanti. Namun saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Sistem! Sistem! Apa yang sedang aku tahu kamu di rumah." Pada saat itu, dia dan Cusi sedang sibuk melakukan sesuatu. Dan ketika mereka selesai, mereka bertemu dengan Xiao Wanxing. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat hadiah yang diberikan oleh sistem. Ini tepat pada saat ini. Setelah jeda singkat. Gigitan. Bolehkah saya bertanya apa yang diinginkan tuan rumah? Ning Jie memiliki ekspresi harapan yang tidak tersamar di wajahnya dan berkata dengan cemas. Sekarang kamu bisa menyelesaikan hadiahnya.
Tuan rumah harap tunggu sebentar, hadiah sedang dihitung. Gigitan. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menekan keberuntungan putra keberuntungan. Keberuntungan anak keberuntungan ini adalah 2000, nilai penjahat tuan rumah adalah plus 230. Dan poin bakat sekali pakai adalah plus 300. Catatan armor duri jiwa hadiah. Armor pertahanan jiwa tingkat surga tanpa bentuk fisik dapat menahan serangan jiwa dan memantulkan semua kerusakan dari serangan tersebut. Hadiah. 1 undian berhadiah untuk digunakan. Ning Jie sangat gembira ketika mendengar rangkaian hadiah ini. Dia dengan cepat bagaimana keberuntungan Lin Bei sekarang? Sistem menjawab. Telah terdeteksi bahwa tingkat keberuntungan putra keberuntungan Lin Bei telah turun menjadi merah. Hati Ning Jie terkejut. Benar saja. Novel daring yang saya baca di kehidupan saya sebelumnya tidak pernah menipu saya. Untuk menghadapi protagonis semacam ini dengan template Long Outian, menaklukkan wanita yang awalnya milik mereka akan memiliki efek yang sangat signifikan dalam menekan keberuntungan mereka. Tidak heran Minotaur dan Chao Ze sering muncul di novel Lansing. Satu-satunya hal yang membedakan Ning Jie dari mereka adalah bahwa para heroin di kehidupan mereka sebelumnya berada di bawah kendalinya dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan putra keberuntungan, apalagi memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Dan di kehidupan ini putra takdir diinjak-injak di bawah kakinya dan ditertawakan oleh ribuan orang. Putra keberuntungan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan, apalagi mendekati gadis-gadis. Memikirkan hal ini, Ning Jie merasa semakin segar secara fisik dan mental. Dia bersandar dengan nyaman di bak mandi dan bergumam. Sistem, karena alam keberuntungan Lin Bei telah jatuh ke merah, apa konsekuensinya jika aku membunuhnya sekarang? Membalas ke host mengingat keberuntungan putra keberuntungan saat ini berada pada kerugian besar, host tidak akan terlalu terpengaruh bahkan jika dia terbunuh. Oh benarkah, lalu bagaimana dengan reaksi dari surga? Tidak cukup untuk memiliki banyak dampak pada host. Mendengar apa yang dikatakan sistem, Ning Jie tersenyum lebih lebar. Lin Bei yang dulunya begitu kuat dan tak terkalahkan sekarang mudah dihancurkan. Namun, Ning Jie tidak berniat membunuhnya begitu saja. Kamu tahu, Lin Bei masih memiliki beberapa peluang di masa depan. Dan Ning Jie ingin merebut semuanya dari dia. Biarkan dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri segala sesuatu yang menjadi miliknya diambil dan dihambur-hamburkan. Inilah penghormatan untuk menjalani kehidupan. Tentu saja, Ning Jie menginginkan kesempatan Lin Bei. Tetapi yang lebih penting, dia ingin memelihara babi. Perlahan-lahan mengakali sistem. Sebelum kembali ke Blue Star. Hasilkan uang sebanyak mungkin, Anda tidak akan rugi. Lagi pula, ini adalah masalah sistem. Jadi mengapa tidak mengambilnya? Memikirkan hal ini, Ning Jie menekuk sudut mulutnya dan mencoba menikmati kesenangan yang dibawa oleh senyum ilahi itu. Permisi. Host, apakah Soul Tone Armor sudah dilengkapi? Suara sistem terdengar di benaknya, menarik Ning Jie kembali dari lamunannya. Yah, pura-pura. Setelah mendapatkan persetujuan Ning Jie, kecepatan sistem juga sangat cepat. Setelah hanya sepertiga detik, Ning Jie merasakan bahwa penghalang tak terlihat telah muncul di antara jiwanya. Tidak bisa dihancurkan. Seperti yang kita semua tahu. Setelah mencapai tahap pembangunan fondasi, para pembudidaya dapat menempa jiwa dan roh mereka atau mereka dapat mempraktikkan kekuatan magis untuk menyerang jiwa mereka. Jiwa adalah bagian yang paling rentan dari seorang pembudidaya. Begitu jiwa tidak cukup kuat, itu akan diserang oleh orang lain. Dalam kasus ringan, pasien mungkin menjadi tidak sadarkan diri. Dan dalam kasus yang parah, ia mungkin meninggal. Dan sekarang hadiah sistem ini seperti memberikanmu bantal saat kamu merasa mengantuk. Luar biasa. Saat Ning Jie merasa emosional, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya mendapat kesempatan lagi untuk mengikuti undian, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya semua. Mari kita ikut undian. Ning Jie mengatakannya dengan santai meskipun dia sedikit penasaran dengan hadiahnya, dia tidak punya harapan tinggi. Bagaimanapun, itu hanya lotre hal baik apa yang bisa ada. Gigitan. Selamat kepada host karena telah memenangkan endurance pil. Catatan medicine consumables. Mendengar nama aneh ini, Ning Jie memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Pil ketahanan macam apa ini? Nama benda ini terdengar sangat tidak lazim. Tetapi catatan hanya memiliki 2 pengantar sederhana. Yang tidak ilmiah. Seperti yang kita semua tahu, semakin pendek namanya, semakin besar. Ning Jie dengan cepat bertanya, sistem, apakah ada pengantar mendetail tentang benda ini? Memuat. Harap tunggu. Ning Jie menunggu dengan hati yang sangat bersemangat dan akhirnya melihat pengantar di layar sistem biru setelah beberapa detik. Pil ketahanan adalah mahakarya seorang alkemis hebat dari dunia yang tidak diketahui. Setelah digunakan, ini dapat sangat memperpanjang waktu dan menembus batasan aslinya efek samping pusing. Minum 1 pil setiap kali, berhati-hatilah agar tidak meledak setelah meminumnya terlalu lama. Setelah membaca pengantar ini, Ning Jie tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, Ning Jie benar-benar ayah mertua Chao Pi dan tidak bisa berkata-kata. Ayah Zenji tidak bisa berkata-kata. Bisakah kamu memenangkan benda ini? Sistem. Siapa sih yang sedang kau pandang rendah? Aku adalah pria yang bisa bertarung dengan wanita naga Cusi selama 2 jam. Apakah aku butuh benda ini? Merasa marah. Ning Jie mengambil pil yang tampak seperti pil yang membuatnya meregangkan kakinya dan melotot dan hendak membuangnya keluar jendela. Namun, pada saat hendak membuangnya, tangannya berhenti di udara. Saya menimbang pro dan kontra dalam pikiran saya. Benda ini tampak sangat luar biasa. Or keep it. Bab 86. Murid tidak bersedia. Keesokan harinya Ning Jie menerima panggilan dari gurunya, Qiyu Yuebai, pagi-pagi sekali.
Ning Jie merasa sedikit Untuk seseorang seperti guru yang tidak suka masalah, biasanya dia tidak akan memanggilnya dengan begitu bersemangat. Ada apa kali ini? Dia dengan cepat mengenakan pakaiannya dan bergegas ke aula utama. Pada saat ini, meja yang penuh dengan hidangan yang sangat mewah telah ditata di aula utama. Qiu Yuebai sibuk di meja dengan senyum cerah di wajahnya. Ning Jie sedikit tidak bisa dipercaya. Dalam semua dua kehidupan masa laluku, aku tidak pernah mendengar bahwa wanita ini bisa memasak. Apa yang terjadi hari ini? Melihat Ning Jie datang, Qiu Yuebai juga tersenyum dan menyekat tangannya dengan ekspresi gembira di wajahnya, berkata, "Muridku sayang, kamu di sini datang dan lakukanlah." Bagus. Ning Jie sedikit kewalahan dengan antusiasme Qiu Yuebai yang tiba-tiba dan dengan cepat duduk di meja. Namun, dia tanpa sadar melirik ke meja. Hidangan-hidangan ini langsung menarik perhatiannya. Warna, harum. Tidak sebagai seorang pria dengan keterampilan memasak terbaik, Ning Jie dapat merasakan tanpa mencicipinya bahwa hidangan ini benar-benar masakan gelap yang sulit ditelan. Apakah dia akan membiarkan saya? Ning Jie tiba-tiba merasa bingung dan bertanya tanpa sadar. Ini dia makanan di atas meja. Sebelum dia selesai berbicara, Qiu Yuebai menjawab seolah-olah ingin mendapatkan pujian. Betul sekali, hidangan ini dibuat khusus untukmu olehku, Tuan. Setelah makan ayammu kemarin. Tiba-tiba aku merasa ingin memasak untukmu. Bagaimana? Sangat mewah, bukan? Aku adalah master yang sangat cantik, murah hati, lembut dan berbudi luhur. Muridku sayang, apakah kamu tersentuh memiliki master sepertiku? Qiu Yuebai tersenyum cerah dan jelas dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia hampir mengambil cermin untuk mengagumi pesonanya sendiri. Namun, menghadapi kenakalan Qiu Yuebai yang tiba-tiba, Ning Jie terdiam sejenak. Aku tidak berani bergerak sama sekali. Master, apakah kamu minum hari ini? Meskipun dia tidak mencium bau alkohol, Ning Jie masih punya alasan untuk menduga bahwa wanita ini mabuk hari ini. Mendengar ini, senyum di wajah Qiu Yuebai berhenti tiba-tiba. Dia berkata dengan wajah serius. Guru tidak minum alkohol hari ini, apakah Anda mencoba menghindari pertanyaan guru? Meskipun ini hanya pertanyaan dari Qiu Yuebai. Tatapan sedikit dingin di matanya membuat Ning Jie merasa bingung. Dia dengan cepat memaksakan senyum dan berkata, "No. Saya hanya khawatir tentang master-master yang begitu perhatian kepada saya dan mengurus makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi saya. Saya sangat tersentuh. Asal-asalan." Qiu Yuebai jelas sangat senang dengan apa yang dia katakan. Meskipun dia memalingkan kepalanya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Ning Jie masih memperhatikan senyum yang tidak disembunyikan di profilnya yang cantik. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia suka dibujuk. "Ngomong-ngomong, gunakan sumpitmu. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Makanannya akan segera dingin." Qiu Yuebai mendesak dengan antisipasi di wajahnya. Ini. Ning Jie mengambil sumpit dengan kaku. Tetapi masih tidak berani bergerak. Dia belum sepenuhnya membunuh Lin Bei, juga belum menerima semua hadiah dari sistem. Bahkan orang kepercayaan, dia hanya menjatuhkan Cusi. Dia masih memiliki masa depan yang cerah. Aku tidak ingin langsung diusir oleh makanan yang dibuat oleh tuanku. Jika mereka benar-benar selesai makan dari meja sebesar itu. Ning Jie punya alasan untuk percaya bahwa bahkan jika dia tidak mati, dia akan menjadi raja racun. Melihat Ning Jie tidak bergerak, Qiu Yuebai berkata dengan tenang. "Mengapa murid?" Ning Jie merasa tidak berdaya. "Wanita. Saya selalu memiliki kepercayaan diri alami dalam penampilan dan keterampilan memasak. Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah akhir dari itu." Tepat ketika dia bingung, Ning Jie tiba-tiba punya ide. "No Master, Anda salah paham. Bukannya saya tidak ingin makan makanan yang telah dimasak oleh Tuan, tetapi saya pikir Tuan telah bekerja sangat keras untuk memasak makanan yang begitu mewah. Bagaimana dia hanya bisa membiarkan saya mencicipinya?" Menurut ide muridku, aku akan memanggil semua saudari junior dan ketua sekte Xin untuk datang dan membiarkan semua orang mencicipi masakan masternya. Dengan cara ini, tidak akan sia-sia. Setelah mengatakan itu, Ning Jie menunggu jawaban Qiu Yuebai dengan penuh keyakinan. Operasi apa ini? Ini disebut lindung nilai darurat. Juga disebut transfer bencana. Bayangkan saja jika keluhan tentang makanan yang tidak enak datang dari mulut ketua sekte Xin, konsekuensinya tidak akan begitu serius. Setelah mendengarkan analisis Ning Jie yang beralasan, Qiu Yuebai juga memikirkannya selama beberapa waktu. Aku harus mengatakan, ada benarnya juga apa yang dikatakan Ning Jie. Kedengarannya bagus untuk membiarkan semua orang lebih baik berbagi kebahagiaan dengan orang lain daripada menikmatinya sendiri. Memikirkan hal ini, Qiu Yuebai tidak mengatakan apa-apa dan langsung memunculkan beberapa bangau kertas yang dapat mengirimkan pesan dan berpencar. "Oke. Master sudah memberitahu mereka." Ning Jie merasa lega dan menghela napas panjang. Guru itu bijaksana. Qiu Yuebai duduk meneguk dari botol anggur, menyeka noda anggur kristal dari sudut mulutnya, menatap Ning Jie dan berkata, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang... Tuan, jangan sungkan untuk berbicara. Ujian pertama untuk murid baru akan diadakan pada awal bulan depan. Tahukah kamu bahwa... Ya, saya punya sedikit pemahaman, Tuan. Tenang saja, aku tidak akan pernah mempermalukan puncak bayu kita. Bagus kau tahu, juga, bunuh Lin Bei jika kau punya kesempatan. Selama kau tidak berada di sekte Miao Yin, kau tidak akan terikat oleh aturan sekte.
Mendengar Qiu Yuebai mengatakan ini dengan sangat serius, Ning Jie merasa sedikit bingung. Mengapa dia membiarkanku membunuh Lin Bei? Mungkinkah dia bisa melihat sesuatu? Seharusnya tidak seperti ini. Konon Qiu Yuebai tidak memiliki kemampuan untuk melihat takdir. Tapi Ning Jie tidak terlalu memikirkannya, dia mengangguk dan setuju. Jangan khawatir, guru. Ketika saatnya tiba, aku pasti akan menebas Lin Bei dengan tongkatku. Qiu Yuebai mengangguk puas. Pada saat yang sama, Sekte Miaoyin melancarkan serangan terhadap Sekte Hehuan hanya karena karir satu orang menyebar ke seluruh benua Tianyan. Dendam dan hubungan cinta benci antara dua sekte besar itu langsung menjadi bahan cerita para pendongeng di jalanan dan gosip masyarakat setelah makan malam. Apakah kamu sudah mendengarnya? Wanita-wanita jahat dari Sekte Hehuan itu benar-benar berperang dengan Sekte Miaoyin hanya demi seorang pria aneh. Sungguh tidak bisa dipercaya. Hei, kamu tahu maksudku, aku hanya kebetulan tahu tentang masalah ini. Aku juga mendengar bahwa pria aneh itu hanya menyetujui satu permintaan. Apakah pria ini benar-benar begitu kuat? Apakah dia memiliki kekuatan? Ini lebih dari sekadar keuntungan. Kudengar pria ini bisa menggunakan benda itu untuk memutar. Ya Tuhan, pantas saja dia begitu tertarik pada penyihir dari Sekte Hehuan. Ada begitu banyak rahasia dalam cinta. Aku sangat bersyukur. Di mulut semua orang, masalah itu menjadi semakin misterius. Saat ini, di sebuah kota kecil terpencil. Di Jalan Batu Tulis, seorang gadis anggun berjalan dalam diam. Dia mengenakan gaun putih, rambut hitam lurusnya terurai sampai pinggang kulitnya seputih es dan salju, dan mata birunya tampak menyimpan kesedihan yang tak berujung. Namun dia mengenakan kerudung suci di wajahnya menyembunyikan kecantikan yang memukau itu. Busur dan anak panah emas di punggungnya yang tampak terbuat dari akar pohon anggur kuno. Agak tidak sesuai dengan sosoknya yang lemah. Dia hanya berjalan dengan tenang dan segala sesuatu di dunia tampak bermandikan kesuciannya. Tiba-tiba, dia berhenti dengan tiba-tiba, karena dia mendengar nama Ning Jie. Terima kasih kepada saudara Yin Luo untuk Suan Yuan Huan perjudian dan penyalahgunaan narkoba dan saudara Sigo karena telah mengirimkan sile terima kasih kepada saudara Xia Tian Hetang Natiao Yu untuk jimat pengingatnya. Terima kasih atas semua dukungan Anda. Bab 87 Apa yang salah dilakukan adik junior? Masih ada jarak antara puncak Chengin dan puncak Baiyu. Tetapi bagi orang kuat seperti ketua sekte Xiyin, jika dia benar-benar ingin datang, itu hanya akan membutuhkan sekejap mata. Seperti yang diharapkan. Setelah beberapa saat, ketua sekte Xiyin membawa Si Luo ke aula utama puncak Baiyu. Tak lama kemudian, Xia Wanxing juga tiba. Hanya Cu Si yang tersisa dan belum terlihat. Qiu Yuebai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi hidangan, tetapi karena Cu Si tidak ada di sini, akan merepotkan semua orang untuk mulai makan. Discipelego dan desak adik perempuan junior ketiga Anda. Qiu Yuebai tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia hanya berkata kepada Ning Jie, Oke. Ning Jie tidak banyak bicara dan langsung pergi ke kediaman Cu Si. Sepanjang jalan Ning Jie merasa penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan wanita? Bahkan ketika gurunya memanggilnya. Dia berani sekali datang terlambat. Penerimaan di rumah sakit. Pintu itu sedikit terbuka dan Ning Jie tidak banyak berpikir dan mendorongnya. Lagi pula, ini masih siang bolong, apa yang bisa terjadi? Tapi detik berikutnya, ketika dia melihat Cu Si, dia tahu dia telah ceroboh. Di depan ranjang, Cu Si memegang stoking sutra es putih di satu tangan dan melihat dengan panik. Namun, ketika dia melihat itu adalah Ning Jise, dia menghela napas lega. Namun, Ning Jie merasakan gelombang amarah menyerbu kepalanya. Tidak mungkin. Adegan itu terlalu bersemangat. Rok Cu Si dipasang di pinggangnya dan di bawah pinggulnya. Kalau begitu kamu bisa melihat semuanya dengan jelas. Cahaya pagi samar yang masuk dari jendela menunjukkan lekuk tubuhnya yang sangat anggun, kulitnya berkilau dan halus, dan lemak bayi yang tidak terlalu kentara membuat Cu Si tampak murni dan cantik. Saat ini, Ning Jie hanya ingin membacakan puisi. Gadis di sebelah telah dewasa dan orang-orang di jalan patah hati. Apa-apaan? Ning Jie dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran aneh ini. Maafkan aku, junior sister, aku tidak bermaksud begitu. Guru memintaku untuk mendesakmu untuk makan malam. Ning Jie sedikit tidak jelas dan ingin terus menjelaskan, tetapi Cu Si datang dengan sangat berani dan menariknya masuk melalui pintu. Dan menutup pintu dan jendela. Mata mereka bertemu alis Cu Si seperti air wajahnya sedikit merah. Dan dia berkata, Saudaraku, kamu tidak harus begitu terkekang selama kamu adalah, maka kamu bisa melihat semuanya. Aku harus mengatakan kata-kata ini sangat mematikan bagi pria. Ning Jie merasa bahwa tubuh tahu bawaannya hampir tidak dapat ditekan. Namun, berpikir bahwa sekarang bukan waktu yang tepat, dia dengan cepat memegang bahu Cu Si saat dia mendekat, dan berkata dengan panik. Tidak, adik junior, semua orang menunggu kita untuk makan, kita sama sekali tidak bisa melakukan itu sekarang. Cu Si sedikit tidak puas dan cemberut. Aku mengerti kakak kau tidak menghargainya sekarang karena kau memilikinya. Ning Jie tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bukan itu maksudku, hanya saja semua orang sudah lama menunggu, jika kita melakukannya sekarang kita tidak akan bisa menikmatinya. Saya rasa adik junior tidak ingin ini terjadi, kan? Mendengar ini, Cu Si memutar mata bulatnya yang besar. Dan setelah berpikir dengan hati-hati, dia hanya bisa mengangguk sedikit.
Saya harus mengatakan apa yang dikatakan senior saya memang masuk akal. Itu berlangsung selama 1 jam penuh kemarin. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat jadi kita hanya bisa melakukannya di lain hari. Melihat Cusi berdiri dengan patuh. Ning Jie merasa lega. Dia melirik ke bawah, lalu dengan cepat memalingkan muka, dan mendesak. Adik junior, apa yang kamu lakukan? Selesaikan dengan cepat. Cusi mengangkat stoking sutra es putihnya dan melambaikannya di depan Ning Jie. Alisnya melengkung dan dengan senyum licik di wajahnya yang cantik dia berkata. Kiki awalnya berencana untuk mengganti stoking yang diberikan kakak senior kepadaku. Tapi baunya. Apa-apaan ini? Ning Jie bingung tapi masih mengendus ragu-ragu. Tapi ekspresinya berubah seketika. Bau ini. Ini sangat keterlaluan. Ning Jie mengerutkan kening, menatap wajah polos Cusi dan bertanya. Bukankah kamu mencucinya ketika kamu kembali kemarin? Cusi memainkan stoking sutra es putihnya dengan jari-jarinya mengangkat kepala kecilnya. Dan berkata dengan senyum licik. Kiki merindukan aura kakak seniornya, jadi dia tidak membersihkannya. Tubuh Ning Jie bergetar dan dia sangat terkejut. Kamu gerlioutis terlalu. Bahkan Ning Jie, yang biasanya sangat fasih berbicara, pada saat ini menjadi gagap. Dia tidak pernah bisa mengucapkan kata mesum kepada Cusi. Apa yang salah dengan saya? Adik perempuan junior. Dia hanyalah seorang gadis kecil yang sangat dekat dengan kakak laki-lakinya. Ning Jie menghela nafas sedikit mengusap kepala kecil Cusi dengan prihatin. Dan berkata dengan lembut, simpan kaus kaki ini dengan cepat, aku akan memberimu sepasang yang baru suatu hari nanti. Ayo berkemas sekarang dan pergi ke perjamuan makan. Jangan membuat semua orang menunggu. Cusi sangat senang mendengar Ning Jie mengatakan ini dan matanya menyipit menjadi bulan sabit karena senyumnya. Terima kasih, saudara. Tidak apa-apa, kemasi saja. Aku akan menunggumu di luar pintu. Beberapa menit kemudian Ning Jie dan Cusi muncul di aula utama. Xiao Wanxing dan Si Luo saling memandang dan bertukar pandang pada saat yang sama. Xiao Wanxing tersenyum tipis dan berkata. Saya kira adik junior Chu cukup sibuk. Dia harus ditraktir makan oleh orang lain. Si Luo juga dengan cepat setuju. Ya, ketua sekte dan aku datang jauh-jauh dari puncak Chengin. Kakak senior Chu baru saja tiba, tetapi dia membuat semua orang menunggu begitu lama. Pada saat ini, Qi Weiwei dengan tajam menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat kaki Cusi dan bertanya dengan nada khawatir. Kiki, apakah kakimu terluka? Mengapa kamu berjalan sedikit tidak wajar? Ketika Ning Jie mendengar Qi Weiwei menanyakan pertanyaan ini, dia adalah orang pertama yang panik. Dia menemukan ini dalam perjalanannya ke sini. Awalnya saya berpikir bahwa klan naga memiliki fisik khusus, dan mereka mampu bertahan dari pertempuran tingkat ini kemarin tanpa bahaya apapun. Tetapi saya tidak menyangka bahwa wanita inilah, Cusi, yang bertahan. Rasa sakit hari ini sedikit tak Sebelum Cusi bisa menjawab, Ning Jie dengan cepat berbicara untuknya. Ya, bukankah saudari muda ketiga jatuh ke danau roh di gunung belakang kemarin? Ada arus bawah di danau dan dia tidak sengaja melukai kakinya. Jadi cara berjalannya ini memang agak tidak wajar. Qi Weiwei mengangguk. Matanya menjadi lebih lembut. Apakah ini serius? Apakah kamu butuh bantuanmu? Cusi tersenyum tipis dan berkata. Tidak perlu master, ini hanya cedera ringan. Aku akan baik-baik saja setelah 2 hari pemulihan. Ning Jie merasa lega kali ini. Untungnya, Cusi tidak setuju. Jika tidak, guru pasti akan mengetahuinya. Dia dengan cepat mengubah topik. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita. Ayo makan malam. Oke, mari kita mulai makan. Semua orang duduk bersama. Kecuali Ning Jie, yang seorang pria, yang lainnya adalah peri dengan gaya yang sangat berbeda. Melihat pemandangan yang begitu menyenangkan, Ning Jie merasa kenyang bahkan sebelum dia mulai makan. Bab 88 Masakan Gelap. Tepat ketika Ning Jie mengalihkan pandangannya ke wajah Cusi, dia menemukan bahwa mata Cusi seperti air musim semi, dan jelas bahwa dia memiliki pemikiran yang berbeda. Dia bahkan mengecap bibirnya seolah-olah dia ingin memakan kakak seniornya. Ning Jie tidak bisa menahan senyum pahit di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar tak terpuaskan. Melihat Ning Jie dalam keadaan linglung, Xiao Wanxing memimpin dan bertanya dengan prihatin. Saudara, mengapa kamu tidak menggerakkan sumpitmu? Apakah Anda merasa tidak enak bad? Ning Jie melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa semua orang. Makan dengan cepat. Semua orang merasa lega pada saat ini, tetapi ketika gigitan pertama hidangan masuk ke mulut mereka, seluruh meja kosong kecuali Cusi yang sibuk dan tidak punya waktu untuk mencicipi makanan. Dan Qi Weiwei yang tampak penuh harapan. Ekspresi wajah orang lain sangat aneh. Jelas sekali bahwa semua orang memiliki seteguk makanan di mulut mereka dan tidak ada yang bisa menelannya. Suasana tiba-tiba menjadi canggung. Ning Jie sedang memakan ikan roh rebus dari piring terdekat dengannya yang jelas merupakan naga emas yang sangat gemuk dan lezat. Tapi Qi Weiwei membuatnya terasa seperti ikan haring kalengan. Tentu saja. Ning Jie tahu bahwa deskripsi itu agak dibesar-besarkan itu hanya karena dia terbiasa makan makanan yang begitu lezat kontras rasa saat ini terlalu besar. Pada akhirnya, Sekte Master Yin yang tidak bisa menahan diri dan memuntahkan makanan di mulutnya. Dia juga mengambil teh di atas meja dan berkumur berulang kali. Dengan pemimpin Sekte Yin yang memimpin, yang lain mengikuti. Dan tindakan mereka bahkan lebih ekstrim. Qi Weiwei secara alami mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berkata dengan nada tidak percaya, Kamu. Tetapi pada akhirnya dia menarik kembali pertanyaan yang ingin dia ajukan, mengambil sumpit.
mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun sebelum dia sempat mengunyah, alisnya tiba-tiba berkerut. Rasanya sangat berbeda dari yang dibuat Ning Jie kemarin. Ini benar-benar sulit untuk ditelan. Sekarang, selain merasa sedikit malu, wajah Qiu Yuebai juga dipenuhi dengan kekecewaan yang mendalam. Agak sulit baginya untuk percaya bahwa dia memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. 1000 tahun yang lalu, dia menantang semua jenius di benua Tianyan dan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun, menjadi pendekar pedang mabuk yang terkenal di dunia. Tapi sekarang aku gagal dalam hidangan kecil ini. Qiu Yuebai menghela napas ringan melambaikan lengan bajunya dan piring-piring di atas meja tiba-tiba menghilang. Sekte Master Xin awalnya ingin menggoda adik perempuan junior ini, tetapi melihat wajah Qiu Yuebai yang penuh kekecewaan dia tidak bisa berbicara dan malah menghiburnya. Adik perempuan junior telah hidup dalam pengasingan selama ribuan tahun, tetapi sekarang dia berani mencoba memasak, semangatnya terpuji. Yang lain mengambil kesempatan untuk segera setuju. Ya Tuan, meskipun hidangan yang saya siapkan hari ini memiliki beberapa kekurangan, saya yakin saya telah mendapatkan pengalaman dan akan melakukan yang lebih baik lain kali. Tuan, jangan berkecil hati. Ketika saya pertama kali memasak, ayah saya muntah dan diare selama beberapa hari setelah memakannya. Saat ini, Qiu Yuebai memandang Ning Jie dan berkata perlahan. Murid, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Apakah kamu tidak menyukai tuanmu? Niat awalnya sebenarnya adalah memasak untuk Ning Jie, bagaimanapun juga mereka telah bersama begitu lama di kehidupan sebelumnya. Dan selain merawat Ning Jie dalam kultivasinya, dia tidak memberikan bantuan berarti kepada Ning Jie dalam hal lain. Ini ada hubungannya dengan kepribadiannya yang bebas dan tanpa batas, jadi dia ingin berubah. Saya ingin menjadi seorang ahli yang berkualitas yang dapat merawat Ning Jie. Untuk menebus penyesalan kehidupan sebelumnya dan membuat Ning Jie lebih menyukainya, bahkan lebih menyukainya. Itu saja. Tapi aku tidak menyangka bahwa penampilan pertama berakhir dengan kegagalan. Aku kecewa tentu saja, tapi aku masih ingin mendapatkan kenyamanan Ning Jie. Ning Jie secara alami tahu bahwa Qiu Yuebai perlu dibujuk saat ini, jadi dia memaksakan senyum dan berkata kepada Qiu Yuebai. Niat awal guru itu baik dan aku sangat tersentuh. Bagaimana aku bisa tidak menyukaimu? Jika Tuan ingin memasak di masa depan, aku bisa menyampaikan teknik rahasia unikku kepadamu dan aku jamin kamu akan mampu menonjol dalam keterampilan kulinermu di masa depan. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Qiu Yuebai secara alami sangat bahagia. Dia tidak takut dengan pendapat orang lain selama Ning Jie bisa memahami perasaannya. Baiklah, bagaimana kalau kalian semua duduk dan mengobrol sebentar? Aku akan cepat pergi ke dapur dan memasak 2 hidangan. Kita harus sarapan. Kan? Terima kasih atas kerja kerasmu, murid. Pergi dengan cepat dan segera kembali. Setelah mendapatkan persetujuan dari tuannya, Ning Jie segera berlari ke pintu dan dengan cepat melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Melihat punggung Ning Jie yang menjauh, Si Luo menopang dagunya dengan tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, apakah kamu sakit perut? Mengapa kamu berlari dengan punggung membungkuk? Xiao Wanxing melihat lebih dekat dan bergumam. Mungkin. Tetapi sebagai wanita tertua di antara kelompok itu, pemimpin Sekte Xin tidak bisa menahan diri untuk melihat sekeliling dengan mata indahnya. Dia melihat sekeliling kursi dan menemukan Cusi, yang duduk di seberang Ning Jie. Wajahnya sedikit memerah, jelas pemalu. Aku juga memikirkan reaksi aneh Ning Jie. Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat ini, dia sudah memiliki tebakan yang berani di benaknya. Gadis Cusi ini pasti memiliki hubungan khusus dengan kakak laki-lakinya. Memikirkan hal ini, Master Sekte Xin melirik putri angkatnya, Si Luo, yang sedang berbaring di meja. Lalu aku merasakan beberapa kekhawatiran rahasia. Gadis konyol ini benar-benar terlalu naif. Jika dia terus bersikap naif seperti itu, aku khawatir dia tidak akan bisa bersaing dengan Cusi. Sepertinya jika aku punya waktu di masa depan, aku harus membuatnya memahami masalah antara pria dan wanita. Aduh, banyak yang dipotong. Jika buku dapat diterbitkan, manuskrip asli akan disimpan di markas rahasia. Bab 89. Kesempatan Si Luo. Su Ning Jie kembali dengan beberapa hidangan khasnya. Sebelum duduk, Ning Jie sengaja memelototi Cusi, mencegahnya melakukan kejahatan lagi. Namun Cusi sama sekali tidak takut dan bahkan menjulurkan lidahnya pada Ning Jie dengan main-main. Untungnya meskipun wanita ini tampak nakal, dia tidak terus bertindak gegabah yang memungkinkan Ning Jie menghabiskan waktu yang damai. Setelah makan dan minum, semua orang mengobrol. Sek Master Xin tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, baru-baru ini Sekte menerima pemberitahuan mara bahaya dari kota Siun yang berjarak 100 mil dari gunung. Kudengar ada iblis muncul di kota Siun dan membutuhkan perlindungan Sekte. Qiu Yuebai sama sekali tidak peduli tentang ini dan terus minum dengan santai dan bertanya dengan santai. Oh, apakah kau butuh bantuanku? Sekte Master Xin tersenyum dengan tenang. Itu tidak perlu. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh markas Sekte di kota Siun, mereka hanyalah monster-monster buruk rupa. Tidak perlu bagimu, pendekar pedang mabuk yang terkenal di dunia. Untuk maksudku membiarkan anak-anak muda yang menanganinya, ini juga akan memberi mereka pelatihan. Mendengar apa yang dikatakan oleh ketua Sekte Xin, Ning Jie berusaha keras untuk mengingat dalam benaknya apakah ada plot tentang salinan kota Siun di novel aslinya. Namun setelah memikirkannya, dia menemukan bahwa tidak ada apapun. Ini membuatnya merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang telah mengalami seumur hidup di benua Tianyan, dan ingatannya tentang peristiwa utama masih sangat jelas.
Hal-hal yang terjadi sekarang yang tidak meninggalkan kesan sama sekali padanya adalah hal-hal sepele atau tidak penting. Atau sesuatu yang dipaksa berubah karena alasan yang tidak diketahui. Tapi tidak peduli apa, Ning Jie sangat tertarik untuk melihatnya. Lagi pula, aku sudah lama berada di Sekte Miaoyin dan aku benar-benar ingin turun gunung dan bersenang-senang. Dia baru saja akan sukarela tetapi tanpa diduga. Sekte Master Xin memberinya tatapan dengan senyum tipis. Keponakan Ning Jie adalah seorang pemimpin di antara generasi muda di Sekte Miaoyin dalam hal bakat dan kekuatan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia untuk pergi dan mencoba. Mata Ning Jie berkedip. Dia tidak menyangka bahwa ketua Sekte Xin benar-benar memiliki hubungan telepati dengannya. Ning Jie dengan cepat menjawab. Murid bersedia untuk pergi dan membantu guru dan adik perempuan juniornya menghilangkan membran dan menghibur mereka. Melihat Ning Jie begitu riang, Sek Master Xin juga sangat senang dan berkata, dengan murid sepertimu sekte ini memiliki masa depan yang menjanjikan. Oh, ngomong-ngomong, ketika kita turun gunung untuk melawan iblis dan membela Dao kali ini, kamu harus membawa Si Luo bersamamu. Ketika mereka mendengar bahwa Master Sekte Xin meminta Ning Jie untuk membawa Si Luo bersamanya, Qiyu Yuebai, Xia Wanxing dan Cusi semua memiliki kilatan cahaya di mata mereka yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Dalam situasi ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa gadis Si Luo ini pasti memiliki perasaan terhadap Ning Jie. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke puncak Baiyu sepanjang hari mengambil setiap kesempatan untuk mengganggu Ning Jie. Dan sekarang dia diminta untuk bepergian dengan Ning Jie. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada dua jiwa kesepian ini di sepanjang jalan? Qiyu menatap ketua Sekte Xin dengan senyum di wajahnya dan bertanya perlahan. Sister, kamu paling menyayangi putri angkatmu. Mengapa kamu tidak membiarkannya berlatih dengan baik di Sekte Miaoyin? Alih-alih terburu-buru menyuruhnya mengarungi air keruh ini. Menghadapi pertanyaan Qiyu Yuebai, Master Sekte Xin hanya tersenyum. Dia berkata dengan tenang, adik junior, apakah kamu lupa? Keluarga Si Luo ada di kota Xiyun. Kali ini aku memintanya untuk pergi bersama Ning Jie. Dan yang lebih penting, aku ingin dia pulang dan melihat-lihat. Lagi pula, gadis ini sudah bertahun-tahun tidak pulang. Saya harus mengatakan ini memang alasan yang sulit untuk dibantah. Tidak peduli seberapa enggan Qiyu Yuebai, dia tidak bisa memaksanya. Adapun Xia Wanxing dan Cusi, tidak perlu dikatakan lagi. Lagi pula pemimpin sekte telah berbicara. Namun, Xia Wanxing masih sedikit lega di hatinya. Selama Cusi tidak menemani kakak senior Ning, semuanya akan baik-baik saja. Si Luo masih sedikit tidak percaya. Setelah dia sadar, dia menarik lengan ketua Sekte Xin dengan ekspresi terkejut dan berkata, apakah kamu benar-benar akan membiarkanku kembali? Dia senang bukan karena dia bisa pulang, tetapi karena dia tidak menyangka akan memiliki kesempatan untuk sendirian dengan Ning Jie. Sejak Xia Wanxing dan Cusi tiba, dia hampir tidak pernah sendirian dengan Ning Jie. Berkali-kali, dia bahkan menyesali mengapa dia tidak menghargai waktu yang dia habiskan bersama Ning Jie. Dan sekarang ada kesempatan lain. Dia secara alami sangat bahagia. Ketua Sekte Xin mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja, tetapi kamu tidak bisa terlalu banyak bermain-main di perjalanan. Kamu harus lebih banyak membantu kakak seniormu Ning. Jangan khawatir. Kalau begitu, sudah beres. Anda bisa berangkat dalam 3 hari. Ning Jie membungkuk sedikit. Jangan khawatir, Ketua Sek. Aku pasti akan membawa adik perempuan Si Luo untuk menghilangkan membran dan menghiburnya. Melihat bahwa semuanya telah selesai, Ketua Sekte Xin diam-diam melihat Si Luo yang masih tenggelam dalam informasi dan menghela nafas dalam hatinya. Kamu gadis konyol, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Kesempatan telah diciptakan untukmu, itu tergantung pada bagaimana kamu menggenggamnya. Setelah melihat semua orang pergi, Qiyu Yuebai menarik Ning Jie ke samping dan memberinya beberapa instruksi serius. Adapun isi instruksi itu tidak lebih dari sekadar memperhatikan keselamatan. Ning Jie hanya memberikan jawaban singkat dan kemudian menyelinap pergi. Saat ini, dia sedang dalam perjalanan menuju gerbang luar. Dalam 3 hari dia akan pergi ke kota Xiyun untuk menjalankan misi sekte. Sebelum berangkat, dia harus bertukar pikiran dengan Lin Bei, putra takdir. Untuk mencegah Lin Bei melupakannya saat dia pergi. Masih ada jarak dari puncak Baiyu ke gerbang luar. Dulu, Ning Jie harus berjalan melintasi jembatan pelangi selama lebih dari 10 menit untuk sampai ke sana. Sekarang dia telah mencapai tahap pembangunan fondasi. Dia bisa terbang dengan tongkat dan mencapai gerbang luar dalam sekejap. Sebagai satu-satunya pria tampan di seluruh sekte Miaoyin yang bisa terbang dengan tongkat terbang, Ning Jie masih sangat mudah dikenali. Begitu dia tiba di gerbang luar, murid-murid datang untuk menyambutnya. Saudara Ning, apa? Ning Jie melirik pria itu. Dia adalah seorang pria dan orang asing, dia pasti murid baru itu. Aku hanya Oh, omong-omong, aku ingin bertanya tentang seseorang. Ketika murid baru mendengar ini, dia berkata dengan senyum yang menyanjung. Saudara Ning, apakah kamu berbicara tentang Lin Bei? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Sepertinya dendam antara dia dan Lin Bei sudah diketahui semua orang di sekte Miaoyin. Sungguh memalukan untuk menggunakan sumber informasi publik seperti ini. Melihat Ning Jie mengangguk tanpa berkata apapun, murid baru itu mengerti dan dengan cepat menjelaskan kepada Ning Jie secara detail. Saudara Ning Yu tidak tahu bahwa setelah dipukuli dengan parah olehmu, Lin Bei menjadi sangat berperilaku baik baru-baru ini dan telah berlatih diam-diam setiap hari. Jika Anda bertanya kepada saya,
Dia jauh lebih rendah daripada kakak senior Ning, tidak peduli seberapa keras dia berlatih. Ning Jie tersenyum acuh tak acuh. Orang ini cukup pandai menjilat. Aku tidak menyangka Lin Bei begitu rajin dan pekerja keras. Sepertinya dia benar-benar takut dipukuli. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersembunyi dan Pada saat ini Ning Jie memiliki ide yang berani di benaknya. Ada juga senyum licik di sudut mulutnya. Bab 90. Lin Bei yang sedih. Ning Jie menoleh dan bertanya. Saudara, nama keluarga saya adalah... Ye Chen menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Sekarang setelah Ning Jie bertanya, itu namanya, yang bagus. Jika aku bisa diingat oleh ketua murid puncak Bayu, aku akan memiliki sesuatu untuk dibanggakan di depan murid luar lainnya di masa depan. Namun, ketika dia mendengar nama ini, mata Ning Jie tiba-tiba menjadi serius. Semua orang tahu, ada rahasia besar di balik 4 nama keluarga Xiaolin. Ye dan Si. Apakah kamu pernah ditolak? Ning Jie menatap Ye Chen sedikit bingung dengan pertanyaan ini. Tetapi dia memikirkannya dengan cermat untuk, saya dibesarkan dalam keluarga miskin, ayah saya seorang penjudi dan ibu saya meninggal ketika saya lahir. Saya belum pernah menikah, jadi tidak ada yang namanya memutuskan pertunangan. Pernahkah kamu jatuh dari tebing? Belum. Dan kamu? Ning Jie awalnya ingin bertanya kepada orang ini apakah dia punya cincin atau semacamnya, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk bahkan jika benda ini ada, tidak ada yang akan mengatakannya. Dia hanya memanggil sistem. Sistem. Periksa keberuntungan orang ini. Tuan rumah yang baik setelah pengujian keberuntungan berwarna abu-abu. Tingkat orang biasa. Ning Jie memandang pria bernama Ye Chen ini, menyentuh dagunya dan berpikir. Deteksi sistem secara alami tidak akan salah. Keberuntungan pria ini biasa saja, jadi tidak ada kecurigaan bahwa dia adalah putra keberuntungan. Dan tidak ada kondisi pemicu untuk memutuskan pertunangan. Kurasa ini hanya kebetulan. Melihat Ning Jie menanyakan begitu banyak pertanyaan aneh dan kemudian tenggelam dalam pikiran yang dalam, Ye Chen sedikit bingung untuk sesaat. Bertanya ragu-ragu. Saudara, apakah ada yang salah dengan nama saya? Tidak, saya hanya teringat nama seorang teman lama. Ye Chen bingung. Teman lama, apakah ada seseorang dengan nama yang sama denganku di kampung halamanmu? Ning Jie tersenyum dengan tenang dan berkata, tentu saja ada, lebih banyak lagi. Kata-kata Ning Jie membangkitkan minat Ye Chen. Dia ingin terus bertanya, tetapi Ning Jie tidak lagi memiliki banyak kesabaran. Dia melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Saudara, jangan sungkan untuk berbicara. Ning Jie perlahan memberitahu Ye Chen rencana di hatinya. Setelah mendengarkan, meskipun Ye Chen tidak mengerti mengapa Ning Jie memintanya untuk melakukan ini, dia tetap membungkuk kepada Ning Jie berulang kali dan berkata, aku pasti akan mengurus ini untukmu kakak senior. Ning Jie bangun dengan tongkatnya dan berkata tanpa menolehkan kepalanya. Jika masalah ini dikerjakan dengan baik, kamu akan mendapatkan pil tingkat 7. Apakah kamu Eliksir tingkat 7, seru Ye Chen, dan membungkuk pada sosok Ning Jie yang menjauh, aku akan melakukan apa saja untuk kakak senior Ning. Tidak peduli seberapa kerasnya. Pada saat ini Ye Chen merasa seolah-olah sedang bermimpi. Sangat mudah untuk mendapatkan eliksir kelas 7. Itu seperti mimpi. Meskipun ramuan kelas 7 ini bukan apa-apa bagi murid langsung seorang tetua seperti Ning Jie, itu jelas merupakan harta karun jika ditempatkan di sekte luar. Apa yang dikatakan kakak senior Ning harus dilakukan. Kanan. Pergi sekarang. Ye Chen merasa bahwa tubuhnya langsung dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas dan kemudian dia berjalan menuju tempat tinggal Lin Bei berada. Siang hari berikutnya, Lin Bei yang sedang duduk bersila di tempat tidur dan berlatih dengan mata tertutup. Perlahan membuka matanya. Tingkat ketiga pembangunan fondasi. Lin Bei menghela napas panjang, berdiri, dan meregangkan otot-ototnya. Setelah menerima bimbingan Wu Jin, dia berlatih siang dan malam, dan akhirnya berhasil menembus ke tingkat ketiga pembangunan fondasi. Dia berpikir bahwa kecepatan kultivasinya sudah mengerikan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa si brengsek Ning Jie sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Dia tidak bisa menerimanya. Namun, kita harus menghadapi fakta ini. Sekarang jarak antara dia dan alam Ning Jie sedikit menyempit. Dikombinasikan dengan metode rahasia serangan spiritualnya, dia seharusnya bisa bertarung dengan Ning Jie. Tentu saja kekuatan satu pertempur. Dia percaya bahwa di bawah serangan spiritualnya yang tak terduga, Ning Jie pasti akan mati dengan mata terbuka. Memikirkan hal ini, Lin Bei tidak bisa menahan senyum. Dia merasa seperti dia bisa melakukannya lagi. Lain kali mereka berkelahi, dia akan membuat Ning Jie benar-benar tunduk padanya. Oh, aku hampir lupa tentang itu. Lin Bei bergumam pada dirinya sendiri, mengenakan pakaiannya dan melangkah ke kemarin. Seorang murid dari sekte luar mengatakan kepadanya bahwa hari ini sekte tersebut akan membagikan senjata spiritual kepada setiap murid baru. Setiap orang memiliki kemurahan hati. Lin Bei merasa luar biasa bahwa sekte Miaoyin memiliki manfaat seperti itu. Tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak senjata spiritual di tangan mereka? Terlebih lagi, dia sekarang harus berurusan dengan Ning Jisoo yang memiliki satu senjata. Menurut apa yang dikatakan murid luar, seseorang harus pergi ke ruang pemurnian senjata untuk menemukan senjata spiritual itu sendiri. Lin Bei tidak ragu sama sekali dan bergegas langsung ke puncak yuntai tempat ruang pelatihan itu berada. Dia pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Karena takut jika dia tiba terlalu larut semua senjata spiritual akan diambil oleh orang lain.
Lin Bei menemukannya dengan mudah dengan melewati jembatan pelangi antara kedua puncak dan mengikuti petunjuk di rambu-rambu jalan. Dinding halaman sederhana dan bersahaja. Gerbangnya berwarna merah terang dan di plakat pintu terdapat 3 karakter besar Lian Qifang. Terdengar suara palu besi terus-menerus dari dalam. Lin Bei meluruskan pakaiannya dan tersenyum. Ini dia, saya berharap mendapatkan senjata tersembunyi dan menggabungkannya dengan metode serangan jiwaku, maka tidak akan ada kesempatan bagi Ning Jie untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Lin Bei semakin tersenyum. Dia mengetuk pintu 2 kali dan suara palu di dalam berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, Lin Bei mendengar suara aneh. Suara besar itu seperti batu besar yang menggelinding di tanah, tetapi sangat berirama. Lin Bei tampak bingung, mengapa suara itu terdengar seperti monster berjalan? Namun, dia tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, tidak ada monster liar yang bisa merajalela di sekte Miao Yin. Kriuk. Pintu dibuka dari dalam, menampakkan sosok besar. Wajah gelap. Wajah itu tertutup lapisan minyak, pori-porinya sekecil butiran nasi, dan rambutnya yang berantakan tampak seperti orang gila. Perasaan dejavu yang kuat ini hampir membuat Lin Bei memuntahkan makanan yang dia makan kemarin. Sebelum Lin Bei dapat bereaksi, wanita sebesar gunung itu mengayunkan palu berlian di tangannya dan menghantam Lin Bei. Apa yang kamu lakukan? Lin Bei berseru kemudian menghindari pukulan fatal itu. Namun sebelum dia bisa bersuka cita, palu godam lain datang menghantam. Dengan tergesa-gesa, Lin Bei dengan cepat memegang pedang di depan dadanya untuk menghadang. Tapi wanita ini begitu kuat sehingga dia bisa memindahkan gunung. Di bawah kekuatan besar, Lin Bei terlempar ke belakang. Itu menabrak dinding gunung yang jauh seperti layang-layang dengan tali putus. Dengan darah yang mengalir dari mulutnya. Jelas pukulan ini menyebabkan luka dalam yang serius padanya. Pria, keluar. Wanita menakutkan di depan pintu masih berteriak dan suaranya bergema di seluruh sekte Miao Yin. Lin Bei tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia menutupi dadanya dengan beberapa tulang rusuk yang patah dan melarikan diri dengan cepat. Apa-apaan yang sedang terjadi? Lin Bei berteriak dengan enggan. Darah menyembur keluar dari mulutnya lagi. Bab 91 kakak senior jangan coba melarikan diri. Saat ini puncak Baiyu. Ning Jie dan Si Luo sedang mengepak barang-barang yang dibutuhkan untuk perjalanan ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang bergema di langit. Si Luo berhenti dari apa yang sedang dia lakukan, melihat ke kejauhan dan berkata, "Murid laki-laki bodoh mana yang masuk ke ruang pelatihan lagi?" Ning Jie tersenyum dengan tenang dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, dia tahu betul dalam hatinya bahwa murid laki-laki yang bodoh ini pastilah Lin Bei. Jika dia meninggalkan sekte, itu tentu saja tidak akan memungkinkan Lin Bei berkembang dengan tenang. Jadi kemarin dia pergi ke sekte luar dan mengatur agar Ye Chen menyebarkan pesan bahwa setiap murid di sekte harus pergi ke ruang pelatihan senjata untuk menerima senjata spiritual. Lin Bei tertipu. Kukira dia setidaknya akan terluka jika dia tidak mati. Memikirkan hal ini, Ning Jie merasa rileks secara fisik dan mental. Ketika dia kembali dari kota Xiun, hampir waktunya untuk persidangan sekte untuk murid baru bulan depan. Jika kesempatan Lin Bei direbut saat itu, saya kira Lin Bei akan benar-benar runtuh. Saat ini Si Luo bercanda. Kamu masih tertawa. Aku ingat seseorang juga dikejar oleh kakak senior di ruang pelatihan terakhir kali dan berlari kemana-mana, kan? Mendengar ini, senyum di wajah Ning Jie membeku. Dia secara alami mengerti siapa yang Si Luo bicarakan. Rupanya pantatmu gatal lagi. Sekarang dia sudah akrab dengan Si Luo. Ning Jie tidak perlu terlalu pendiam saat berbicara. Kamu. Si Luo tanpa sadar menutupi pantat kecilnya dengan tangannya memandang Ning Jie dengan wajah cemberut dan kemudian tanpa sadar mundur 2 langkah. Jelas takut Ning Jie akan menyerangnya lagi. Ning Jie, orang ini semakin lama semakin keterlaluan. Siapa yang tahan dipukul setiap saat? Melihat tatapan waspada Si Luo, Ning Jie tidak bisa menahan perasaan bahwa dia sedikit imut. Pada saat yang sama, aku juga merasa emosional di dalam hati. Ini hanya bisa dikatakan kepada Si Luo. Jika kamu mengatakan ini pada Cusi, wanita itu pasti akan menjulurkan pantatnya dan menunggu dengan penuh antisipasi. Ini benar-benar keterlaluan. Oke. Berhenti menutupinya terlalu rapat. Aku tidak tertarik apakah kamu memiliki payudara atau bokong. Ning Jie tersenyum acuh tak acuh dan menjalankan urusannya sendiri. Namun kata-kata ini langsung membangkitkan semangat kompetitif Si Luo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke bawah meskipun sepertinya mungkin. Mungkin ada beberapa perubahan. Tetapi dibandingkan dengan 2 kakak perempuan dari puncak Baiyu, mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Si Luo merasa malu dan marah, dan berteriak pada Ning Jie. Kamu bajingan. Setelah mengatakan ini, dia terbang dengan pedangnya sambil mengutuk sepanjang jalan. Ning Jie tidak bisa menahan senyum. Si Luo seharusnya memiliki kepribadian seperti ini, yang membuatnya lebih menawan. Pikirkan tentang wanita-wanita di sekelilingnya, sekarang masing-masing dari mereka memiliki. Si Zun bebas dan santai, Xia Wanxing berbudi luhur dan perhatian, Cu Si lembut dan manja, dan Si Luo keras kepala dan berani. Mereka semua wanita yang baik. Si Luo Hu agak tidak senang. Tidak langsung kembali ke puncak Chengyin, tetapi datang ke Taman Baikao di gunung belakang. Dia datang mencari Heksi. Baru-baru ini, saya sedang berlatih atau tinggal dengan Ning Jie dan saya tidak terlalu sering mengunjungi sahabat lama saya. Taman Baikao masih setenang dan sedamai seperti dulu. Energi spiritual yang kaya mengalir di lembah.
Dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan yang subur lebah dan kupu-kupu beterbangan menciptakan pemandangan musim semi yang indah sepanjang hari. Kakak senior Hexi. Di luar kabin, si Luo berteriak. Setelah udara hening selama beberapa detik, suara Hexi yang sangat menyenangkan datang dari dalam pintu. Xiao Luo, masuklah. Si Luo mendorong pintu terbuka. Hexi masih duduk di depan jendela. Sinar matahari yang hangat masuk dari jendela dan jatuh di wajahnya membuatnya tampak seperti kecantikan emas. Hexi tersenyum lembut, mata indahnya menoleh ke si Luo dan berkata dengan nada bercanda. Oh, you masih ingat seorang wanita seperti saya? Saya pikir kamu sudah melupakan saya setelah sekian lama tidak bertemu. Si Luo tahu dia salah, tetapi dia tetap duduk di kursi dengan santai. Dia mengambil teh dan meneguknya 2 kali. Saya terlalu sibuk akhir-akhir ini. Terlalu sibuk. Hexi dengan malas menopang kepalanya dengan lengan, tampak sangat menarik. Apakah kamu sibuk berlatih atau kamu sibuk bertemu kekasihmu? Tentu saja aku sedang berlatih. Si Luo berkata dengan keras kepala. Tapi Hexi hanya tersenyum tipis, jelas tidak mempercayainya. Benarkah? Kamu tidak bisa membodohiku, kamu bahkan tidak bisa menatap mataku saat berbohong. Setelah diekspos oleh Hexi, Luo tidak bisa berkata-kata. Hanya memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ning Jie membuatnya geram dan dia dengan marah mengadu kepada Hexi. Tapi dia benar-benar menjengkelkan. Tidak hanya dia memukul dan menindasku. Dia juga mengatakan hal-hal tentangku bahwa aku tidak punya payudara dan tidak punya pantat. Hexi terkekeh dan berkata, bukankah ini membuktikan bahwa dia peduli padamu? Membulimu adalah tanda bahwa seorang pria akan jatuh cinta padamu. Apa? Jatuh cinta padaku? Setelah mendengar analisis, wajah si Luo tiba-tiba memerah dan dia terus bergumam dalam hatinya. Namun meskipun hatinya sedang kacau saat itu, dia masih berkata dengan keras kepala. Tidak mungkin, dia hanya seorang bajingan. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan setuju untuk menemaninya ke kota Sion. Dia pasti akan menindasku di sepanjang jalan. Kalian akan meninggalkan sekte Miaoyin. Ada tatapan aneh di mata Hexi. Dan dia menatap si Luo dan bertanya. Ya, saya dengar ada roh jahat yang muncul di kota Sion, jadi sekte mengatur agar kakak senior Ning dan saya pergi ke sana bersama-sama dalam 2 hari untuk melaksanakan misi sekte. Ini juga pelatihan untukmu, tetapi kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, kakak senior Hexi. Kakak senior Ning sangat kuat, sekarang dia pasti akan melindungiku. Hexi perlahan berjalan menuju si Luo dan dengan lembut menambahkan teh ke cangkirnya. Kemudian dia duduk di depan si Luo dan berkata sambil tersenyum. Kamu mengeluh tentang dia baru 1 detik yang lalu, tetapi sekarang kamu penuh percaya diri padanya. Aku khawatir kamu benar-benar akan jatuh cinta padanya. Si Luo cemberut dan berkata dengan tatapan melankolis. Tapi dia pikir aku kecil, kenapa kalian semua begitu besar dan hanya aku yang kecil? Setelah mengatakan itu, si Luo tidak bisa menahan diri untuk melirik dada Hexi dengan tatapan licik yang berkelebat di matanya. Aku ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan kakak seniorku. Sebelum dia selesai berbicara, si Luo melambaikan tangannya yang lincah dan berlari lurus menuju puncak suci Hexi. Hexi sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan dengan cepat melipat tangannya di dada. Kamu gadis kecil sedang apa? Ini sangat memalukan. Tapi si Luo tidak peduli tentang itu. Ini bukan pertama kalinya sahabat-sahabat ini bertengkar seperti ini. Kakak senior, jangan pernah berpikir untuk kabur hari ini. Setengah jam kemudian, si Luo meninggalkan Taman Baikao dengan wajah sedih. Bergumam pada dirinya sendiri, tidak masalah jika dia tidak membandingkan, tetapi begitu dia melakukannya dia menemukan kesenjangan antara dirinya dan kakak senior Hexi. Kakak senior Hexi memiliki celah yang hampir tidak bisa dia capai tetapi dia tidak. Setelah si Luo pergi sepenuhnya, Hexi di rumah kayu meluruskan pakaiannya yang berantakan. Menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian dia mengeluarkan cermin perunggu dari bawah bantal. Dia meletakkan cermin di atas meja, membuat mantra aneh dengan tangannya. Dan menggumamkan sesuatu dengan mata tertutup. Di dalam cermin, bayangan hitam berangsur-angsur mengembun. Bab 92, mengapa Anda berjaga-jaga bahkan terhadap orang yang paling terhormat? Meskipun itu adalah bayangan hitam, penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, kita masih bisa tahu dari garis luar bayangan hitam bahwa ini pasti seorang wanita dengan sosok yang anggun. Apa yang kamu inginkan dariku? Sebuah suara yang jauh lebih menyenangkan daripada suara Hexi keluar dari mulut bayangan hitam itu. Suara ini membawa daya pikat yang menyentuh jiwa. Seolah-olah aku bisa mencapai puncak hanya dengan mendengarkan suaranya tanpa melihat orangnya. Hexi dengan cepat memberi hormat dengan hormat lalu perlahan berkata. Tuan Ning Jie, saya sedang bersiap untuk meninggalkan sekte Miaoyin dan pergi ke kota Sion untuk melaksanakan misi sekte. Haruskah kita menghubungi markas di kota Sion dan membawanya kembali ke Master? Di cermin perunggu, bayangan itu merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia bergumam. Belum, saya belum selesai merencanakan di sini, jadi saya tidak bisa langsung bertemu dengannya. Hexi mendengar ini dan sedikit mengangguk. Mengerti, saya akan terus mengamati. Baiklah, beritahu saya kapan saja. Oke. Bayangan itu menghilang. Hexi menyingkirkan cermin memegangi dagunya yang halus dengan telapak tangannya yang ramping bersandar di meja dan berkata pada dirinya sendiri dengan malas. Ning Jie, kamu laki-laki macam apa? Bisakah kamu membuat Tuhan jatuh cinta padamu? Hexi tidak bisa memahaminya, jadi dia hanya tersenyum tipis dan tidur siang di atas meja. Jika Tuan Ning hadir pada saat ini dan melihat adegan ini, dia pasti akan sangat bersemangat. Di bawah gaun Hexi yang luas. Karena gravitasi, jurang salju putih tampak samar yang membuat orang banyak berimajinasi.
Tentu saja, Ning Jie tidak punya kesempatan untuk melihat pemandangan seperti itu saat ini karena dia sedang bergegas ke kamar gurunya. Saat itu sudah malam. Terjadi keheningan total antara langit dan bumi, hanya suara katak dan suara serangga di lembah. Ning Jie memegang sebotol anggur di tangannya, tiba di kediaman gurunya, Qiyu Yuebai, dengan mudah. Ning Jie berdiri di depan pintu gurunya dan hendak mengetuk. Tetapi pintunya sedikit terbuka dan tidak tertutup. Ning Jie tersenyum acuh tak acuh. Tuan, Anda telah meninggalkan pintu terbuka untuk saya. Wanita, dorong pintu hingga terbuka dan masuk. Tidak melihat majikannya Qiyu Yuebai di tempat tidur, Ning Jie berjalan keluar dari pintu belakang menuju halaman belakang. Di bawah sinar bulan, sumber air panas di halaman beriak. Beberapa kelopak merah muda dan putih telah mekar di pohon persik di samping sumber air panas, tetapi kelopaknya tidak kuat dan hanya tertiup angin malam sebelum jatuh ke permukaan sumber air panas. Air dan kabut perlahan naik, seperti negeri dongeng di bawah sinar bulan. Melalui kabut, Anda dapat melihat sosok Anggun dengan samar-samar. Ning Jie dapat mengatakan sekilas bahwa itu adalah Qiyu Yuebai, tuannya. Ning Jie mendekat dengan tenang seolah-olah dirasuki oleh kekuatan misterius. Aku melihat Qiyu Yuebai bersandar di pemandian air panas dengan mata tertutup, separuh tubuhnya terendam di dalam air. Dan rambutnya yang hitam legam tergantung di atas air seperti air terjun. Namun tangannya perlahan-lahan meraba-raba di udara, gerakannya lembut dan teratur. Namun, tatapan Ning Jie tidak tertuju pada tangan Qiyu Yuebai, tetapi pada bagian tubuh yang setengah terendam dan setengah terbuka. Puncak suci yang menjulang tinggi. Seiring dengan napas lembut Qiyu Yuebai. Puncak-puncak suci itu naik dan turun mendorong riak-riak air ke kejauhan. Satu-satunya penyesalan adalah Qiyu Yuebai masih mengenakan kerudung tipis. Meskipun tipis, tetapi namun, Ning Jie tidak dapat melihat keseluruhan gambar, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di bawah siksaan visual yang luar biasa seperti itu, Ning Jie merasa sangat tersentuh. Master, oh master. Mari kita bertanya pada diri sendiri, perlukah kita mengenakan pakaian saat berendam di sumber air panas? Mengapa kau begitu waspada terhadap pria terhormat sepertiku? Itu benar-benar tidak sportif. Apa maksudmu dengan ini? Godaan untuk basah. Meskipun hatinya dipenuhi emosi, Ning Jie tidak mengeluarkan suara apapun. Karena dia tahu bahwa tuannya sedang sibuk saat ini dan akan menjadi buruk jika mengganggunya. Jadi dia hanya menonton dengan tenang tanpa menyamarkan pandangannya sama sekali. Saat ini, Qiyu Yuebai secara alami tahu bahwa Ning Jie telah tiba. Namun, dia saat ini sedang berlatih dan berada pada langkah paling kritis, jadi dia belum bisa menyelesaikannya. Adapun tatapan membara Ning Jie yang mengembara ke arahnya tanpa malu-malu, Qiyu Yuebai juga sangat jelas tentang hal itu di dalam hatinya. Ini membuat pipinya sedikit memerah. Meskipun dia telah hidup selama ribuan tahun, itu adalah pertama kalinya dia berpakaian begitu terbuka di depan seorang pria. Qiyu Yuebai sedang dalam suasana hati yang aneh saat ini. Malu tapi sedikit bangga. Sepertinya anak nakal ini sangat puas dengan sosok tuannya, dia tidak bosan memandangnya bahkan setelah melihatnya begitu lama. Pada saat yang sama, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegembiraan semacam ini tampaknya jauh lebih menggairahkan daripada ketika dia mengunjungi berbagai tempat terlarang kuno yang penuh bahaya. Di bawah cahaya bulan perak, halaman belakang kecil ini tenang dan damai. Bulan musim gugur berwarna putih dan tenang di dalam air. Bagaikan Dewi Sungai Luo yang turun ke dunia, dia bagaikan awan tipis yang menutupi bulan dan bagaikan salju yang berkibar tertiup angin. Ning Jie berdiri tidak jauh darinya, matanya penuh dengan dirinya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, Qiyu Yuebai telah selesai melatih senjata spiritualnya. Tetapi dia masih agak tenggelam dalam perasaan ini dan tidak bisa melepaskan diri. Kenakalan ini kenapa kamu belum cukup melihatnya? Bukankah seharusnya aku sengaja berpakaian seperti ini? Pengkhianat ini serakah pada tubuhku, apa yang harus kulakukan sekarang? Saat ini, pikiran Qiyu Yuebai sudah dipenuhi dengan segala macam pikiran. Bahkan sekuat dirinya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi yang di luar kendali ini. Untungnya, pada saat ini Ning Jie melihat bahwa wajah Qiyu Yuebai tampak memerah sampai telinganya dan jelas masih panas. Dia dengan cepat bertanya ragu-ragu. Tuan, apakah kamu kerasukan? Kenapa wajahmu sangat Begitu kata-kata ini keluar, Qiyu Yuebai hampir muntah darah. Kaulah orang yang telah tersesat. Meskipun dia mengeluh dalam hatinya, Qiyu Yuebai masih berpura-pura perlahan membuka matanya lalu menarik napas dengan tenang dan berkata, Tuan memang sudah sedikit gila, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Setelah mengatakan itu, dia perlahan berdiri dan berjalan keluar dari sumber air panas. Adegan yang ingin dilihat Ning Jie tidak muncul karena saat dia berdiri, kerudung di tubuh Qiyu Yuebai telah dikeringkan olehnya. Namun angin malam masih meniup tubuh Qiyu Yuebai di bawah kerudung menjadi penampilan yang vulgar. Apa yang kamu tunggu di sana? Datang dan duduklah. Qiyu Yuebai mendesak di meja. Hati Ning Jie terkejut. Bagaimana? Qiyu Yuebai melirik Ning Jie dan berkata dengan tenang. Sini, duduk di sini. Tuan, bagaimana lagi Anda bisa duduk? Kenapa guru dan murid sudah lama tidak memiliki hubungan yang dekat? Mengapa Anda merasa asing dengan saya? Ning Jie menyentuh hidungnya dengan canggung lalu berjalan pergi perlahan dan duduk di sebelah Qiyu Yuebai. Qiyu Yuebai yang baru saja keluar dari kamar mandi memancarkan aroma samar. Saat aroma itu memasuki hidungnya, Ning Jie merasa sedikit terganggu sejenak. Apakah ini anggur yang kau bawa untukku? Master.
Qiu Yuebai bertanya sambil menunjuk kendi anggur di atas meja. Ning Jie mengangguk. Kamu cukup berbakti. Setelah mengatakan itu, Qiu Yuebai mengambil kendi anggur dan menyesapnya. Sebagian besar anggur sebening kristal masuk ke mulutnya. Tetapi sejumlah kecil menyelinap keluar. Itu mengikuti sudut mulutnya melewati tulang selangkanya yang halus dan akhirnya menyatu ke lembah puncak salju putih samar di dalam kain tul. Ning Jie tertegun. Qiu Yuebai perlahan meletakkan kendi anggur dan sedikit memiringkan kepalanya bertanya. Apakah guru terlihat baik? Bab 93 Hadiah Tuan. Ning Jie dengan cepat menarik pandangannya dan berkata dengan serius. Tentu saja. Qiu Yuebai bertanya lagi. Sobat Twin aku dan adik-adik juniormu, siapa yang lebih cantik? Setelah kata-kata ini diucapkan, Ning Jie merasakan krisis yang kuat. Ini adalah pertanyaan yang mengancam jiwa. Untungnya dia telah mempraktikannya di Blue Star. Jadi dia menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun adik-adik perempuan saya memiliki kekuatan masing-masing, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan guru kita? Guru sangat cantik. Apalagi adik perempuan junior bahkan semua wanita di dunia ini cantik dibandingkan dengan master tidak peduli siapa yang dibandingkan dengan master-master itu cantik. Ning Jie mengatakannya dalam satu napas tanpa ambiguitas apapun. Melihat Ning Jie menjawab dengan begitu tegas tanpa ragu sedikit pun. Qiu Yuebai mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Meskipun perilaku pengkhianat ini agak keterlaluan, kata-katanya cukup enak didengar. Mari kita maafkan saja dia atas tatapan kurang ajarnya tadi. Qiu Yuebai menyerahkan kendi anggur kepada Ning Jie dan berkata dengan lembut. Sudah lama sekali sejak kita, guru dan murid, memiliki percakapan panjang larut malam seperti ini. Kan? Ning Jie melihat kendi anggur dan terkejut. Tuanku baru saja minum dari kendi anggur ini jika aku minum dari situ. Bukankah itu sama dengan ciuman tidak langsung? Tapi Ning Jie hanya ragu-ragu sejenak lalu mengambil kendi anggur dan meneguknya. Dia tahu bahwa jika dia terus ragu-ragu saat ini, gurunya pasti akan tidak senang. Terlebih lagi, berbagi kendi anggur yang sama dengan peri secantik itu pasti menjadi idaman banyak pria di benua Tianyan. Jika masalah ini sampai keluar, dia menjamin bahwa dia akan diburu oleh banyak orang berkuasa. Anggur ini terasa lembut dan harum. Namun, bayangan perasaan mulut peri dipenuhi dengan rasa stroberi tidak muncul saya hanya bisa mencium aroma samar. Ning Jie mengecap bibirnya mencoba membedakan rasa anggur dari rasa tuannya. Selama guru bersedia saya bersedia untuk dekat dengan Anda selamanya dan kapan saja dan untuk mendedikasikan bakti saya kepada Anda. Ning Jie mengatakan ini dengan sumpah sungguh-sungguh. Qiu Yuebai mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Omongan manis. Kemudian liontin giok putih muncul di telapak tangannya dan diletakkan di depan Ning Jie. Tuan, apa ini? Liontin giok ini berisi setetes darah berharga milik tuanku. Pada saat kritis, ia dapat memberikan pukulan yang tidak kalah dengan alam transformasi spiritual. Itu dapat digunakan sebagai barang penyelamat jiwa. Apa? Inti dari tangan Ning Jie. Yang baru saja mengambil liontin giok itu mau tak mau melayang di udara, lalu dia menatap Qiu Yuebai dengan takjub. Esensi dan darah hati ini adalah hal yang sangat berharga bagi para kultifat. Hanya ada beberapa tetes di tubuh seseorang. Qiu Yuebai benar-benar mengeluarkan setetes dan menjadikannya barang penyelamat hidup untuknya. Master Dis. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Qiu Yuebai pura-pura marah dan menatap Ning Jie dengan dingin. Ambil saja, kenapa kamu cerewet sekali? Aku sudah mengeluarkannya. Kalau kamu tidak mengambilnya, aku akan marah. Melihat penampilan gadis kecil Qiu Yuebai, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk merasa tersentuh dan sedikit geli. Dalam keputusasaan, dia harus dengan hati-hati menyimpan liontin giok berharga itu. Dalam kasus ini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, Tuan. Baiklah. Tidak perlu berterima kasih di antara kita sebagai seorang guru dan murid tentu saja. Aku harap kamu tidak akan pernah perlu menggunakan liontin giok ini. Ning Jie merasa hangat di hatinya. Mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Jangan khawatir, aku hanya akan pergi beberapa hari. Aku tidak akan kembali. Ketika aku selesai mengurus urusan kota Sion, aku akan membawakanmu anggur terbaik. Qiu Yuebai memiliki alis melengkung dan senyum manis. Anda memiliki hati nurani. Saya bukan hanya murid yang berhati-hati tetapi juga murid yang berbakti. Apakah Anda ingin saya memijat guru sekali lagi sebelum saya pergi? Qiu Yuebai sedikit terkejut dan menunduk melihat kerudung di tubuhnya. Melirik Ning Jie. Anak ini sangat perhatian hari ini. Aku khawatir dia punya niat buruk. Sudahlah. Dia sudah melihatnya. Apalagi yang bisa kulakukan? Anggap saja ini sebagai tawar-menawar untuk anak ini sebelum pergi. Memikirkan ini, Qiu Yuebai berkata dengan tenang. Ayo. Alis Ning Jie terangkat karena gembira, dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum. Murid itu benar-benar di sini. 1 jam kemudian, Ning Jie keluar dari kediaman Qiu Yuebai dengan sukacita di hatinya. Harus saya katakan, Tuan sangat menarik hari ini. Kecanduan visual terpuaskan. Kecanduan tangan juga terpuaskan. Yaitu, berbahaya. Sayang sekali, tetapi Ning Jie tahu bahwa ketika berhadapan dengan wanita yang kuat dan sempurna seperti masternya, seseorang tidak boleh tidak sabar. Perjalanan masih panjang. Saat itu sudah larut malam ketika aku kembali ke tempat tinggalku. Kami berangkat ke kota Sion besok jadi kami harus tidur nyenyak. Ning Jie menemukan tempat tidurnya dengan bantuan cahaya bulan dan tertidur di atasnya.
Tapi sedetik kemudian dia melompat dari tempat tidur. Karena dia menemukan seseorang tidur di tempat tidurnya. Oh sial. Siapa yang begitu tidur di ranjangnya larut malam tanpa menyalakan lampu. Swish. Ning Jie meraih tongkat di tangannya. Dia ingin melihat orang mesum mana yang membuat masalah selarut ini. Namun, saat lampu dinyalakan, ekspresi wajahnya langsung membeku. Di tempat tidur wajah kecil yang polos dan cantik itu sedikit pemalu. Itu Cusi. Saat ini lengan ramping Cusi terbuka di luar selimut. Dia menarik selimut dengan seluruh tubuhnya dan karena malu, seluruh selimut menutupi hidungnya. Hanya mata hitam bulat besar yang tersisa berguling-guling di luar. Puncak suci yang tidak bisa disembunyikan di bawah selimut naik dan turun dengan napasnya yang sedikit cepat, yang sangat mempesona. Cusi hanya menatap Ning Jie dengan tenang seperti anak kucing yang penasaran. Adik perempuan, kenapa kamu di sini? Ning Jie bertanya dengan terkejut. Mata Cusi seperti air dan dia tergagap. Brother come over and you know. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan jari telunjuknya dan mengaitkannya pada Ning Jie dengan cara yang sangat imut. Kait ini secara langsung mengambil jiwa Ning Jie. Dia menelan dan berjalan menuju Cusi seolah-olah dirasuki hantu. Dan duduk di samping tempat tidur. Cusi hanya tersenyum tipis. Entah kenapa, Ning Jie tiba-tiba merasa ada sesuatu yang jahat dalam senyum ini. Kiki kamu. Ning Jie hendak berbicara tetapi terganggu oleh Cusi. Saudara, jangan khawatir, bisakah kamu jelaskan dulu pada Kiki mengapa ada kemben wanita lain di bawah bantalmu? Setelah mengatakan itu, Cusi mengeluarkan kain penutup dada yang disulam dengan bunga peoni dari bawah bantal Ning Jie. Oh sial, Ning Jie tiba-tiba panik. Ini adalah kemben Xiao Wanxing yang dia pungut ketika dia pergi ke kamar mandi untuk menaruh kacamata air ekstrim terakhir kali. Benda ini memiliki aroma samar yang unik bagi Xiao Wanxing. Jadi Ning Jie menyimpannya di bawah bantalnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan ditemukan. Ini terlalu keterlaluan. Untungnya, Cusi sepertinya tidak menyadari bahwa ini adalah milik Xiao Wanxing. Jika tidak, dia pasti tidak akan bertingkah seperti ini. Sepertinya masih ada ruang untuk pemulihan. Melihat senyum Cusi yang berangsur-angsur menjadi dingin, Ning Jie dengan cepat menenangkan dirinya. Dia dengan cepat menghibur Cusi. Adik perempuan, dengarkan alasanku. No listen untuk penjelasan saya. Bab 94 suara Cusi. Namun pada saat ini, sebuah adegan luar biasa muncul untuk Ning Jie. Cusi tiba-tiba mengulurkan lengannya dari selimut tipis dan kemudian dengan lembut meletakkan dua jari di bibir Ning Jie. Nada bicaranya agak lembut. Saudara, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku akan pergi besok. Kiki tidak ingin tidak bahagia denganmu karena hal ini. Kiki tidak peduli celana dalam siapa ini. Tetapi mulai sekarang kakak senior hanya bisa meletakkan pakaian dalam Kiki di bawah bantalnya. Jika tidak, Kiki akan benar-benar tidak senang. Mendengar ini, Ning Jie tidak bisa menahan keterkejut. Ini terlalu luar biasa. Sulit baginya untuk percaya bahwa kata-kata ini keluar dari mulut Cusi. Kamu tahu, Cusi adalah wanita yang sangat cemburu di kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa dia menjadi begitu murah hati sekarang? Sebelum Ning Jie bisa pulih dari keterkejutannya, Cusi menarik tangannya kembali ke dalam selimut tipis. Kemudian dia mengeluarkan ikat pinggang perut berwarna kuning angsanya sendiri dengan sedikit senyum di wajahnya. Dia dengan cepat meletakkannya di bawah bantal Ning Jie, menggantikan yang asli milik Xiao Wanxing. Rangkaian operasi ini membuat Ning Jie tercengang. Adik perempuan, kamu sangat perhatian. Ning Jie tidak bisa tidak mengagumi. Dipuji oleh Ning Jie seperti ini, Cusi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kakak senior akan pergi besok dan Kiki tidak ingin merusak waktu yang indah ini. Dan malam, Kiki ingin menginap di tempat kakak senior untuk menemaninya. Setelah mengatakan itu, Cusi bahkan mengedipkan mata pada Ning Jie. Lucu sekali. Aku sangat ingin. Tiba-tiba Ning Jie yang hampir gila. Memikirkan sesuatu, dia dengan cepat membuka lemari dan mengeluarkan sepasang stoking jala ikan putih yang dibuatnya belum lama ini. Stoking ini tidak seperti stoking sutra es putih yang diberikan kepada Cusi sebelumnya. Tapi itu adalah gaya yang berbeda dengan pola jaring ikan kecil di atasnya. Ada juga beberapa pola putih dan ada dua pita yang sangat lucu di kaus kaki. Ning Jie mengambil stoking dan melambaikannya di depan Cusi. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata, aku ingin tahu apakah junior sister menyukai stoking ini. Mata Cusi langsung berbinar, gadis imut tidak akan pernah bisa menolak hal-hal imut. Terkejut, dia langsung duduk dari tempat tidur. Stoking yang indah. Kakak seniorku ingin memberikannya kepadaku. Namun pada saat ini Ning Jie tetap diam. Karena matanya benar-benar terfokus pada Cusi. Cusi tiba-tiba duduk dan selimut tipis yang menutupi tubuhnya tiba-tiba jatuh karena gravitasi. Yang membuat Ning Jie tidak percaya adalah Cusi begitu keren saat ini. Ini tidak bisa dipercaya. Wanita ini sekarang begitu berani. Dan dada bidang itu tiba-tiba melompat keluar dari selimut tipis. Itu segera memenuhi penglihatan Ning Jie. Orang bilang kalau melihat gunung dari depan, kamu akan melihat puncak. Namun, Ning Jie menemukan bahwa wanita bernama Cusi ini benar-benar orang yang luar biasa. Entah Anda melihatnya dari samping atau dari arah horizontal, itu adalah Gunung Everest. Siapa yang bisa menanding? Siapa yang bisa dibandingkan dengan? Siapa yang bisa? Pemandangan itu begitu indah sehingga Ning Jie merasa sedikit bersemangat sesaat. Tiba-tiba, sebuah ide berani terlintas di benaknya.
Wanita ini berpakaian seperti ini dan datang ke sini larut malam, mungkinkah dia ada di sini malam ini? Sungguh wanita yang licik. Lihat bagaimana aku memberimu pelajaran malam ini. Pada saat ini Cusi secara alami mendapati dirinya benar-benar terpapar pada Ning Jie. Dia dengan cepat menarik selimut tipis dan bersembunyi, berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak, kamu menindasku. Perlihatkan kaos kaki." Melihat Cusi begitu bersemangat namun malu-malu, Ning Jie menjadi tertarik dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Apa kau bilang kakak seniorku menindasmu? Jika kamu mengatakan itu, maka kakak senior adalah orang jahat, maka aku tidak akan memberimu stoking." Cusi cemberut, menampakkan raut wajah sedih, dan berkata dengan lemah, "Oh brother adalah yang terbaik. Berikan itu padaku dengan cepat." Ning Jie kemudian menyerahkan stoking sutra itu kepada Cusi. "Ya Tuhan, kaos kaki ini sangat cantik. Motifnya sangat imut dan pengerjaannya sangat halus. Saya sangat menyukainya, terima kasih." Saudara, Cusi memegang stoking sutra di tangannya tampak seperti dia tidak bisa melepaskannya. Ning Jie duduk di sebelah Cusi dan tersenyum acuh tak acuh. "Selama kamu menyukainya kakak junior, bukankah terakhir kali aku mengotori stokingmu? Aku akan memberikan sepasang ini sebagai kompensasi." Kakak senior juga berkata, "Jangan malu. Oh bukankah lebih tidak tahu malu lagi bagi seseorang untuk menempati tempat tidurku tanpa izinku? Oh berhentilah bicara, aku harus mencobanya sekarang juga. Aku sangat suka kaos kaki ini." Meskipun dia bilang dia akan mencobanya, dia langsung menyerahkan stoking itu ke Ning Jie. Ning Jie mengambil stoking itu dan, "Hei Yu, kau mau bantuanku lagi? Kapan wanita ini bisa berdiri di atas kakinya sendiri?" Kali ini, Ning Jie membantu Cusi menyelesaikannya dengan sangat. Kaki-kaki yang seperti akar teratai musim gugur dengan sedikit lemak bayi tampak semakin murni dan indah setelah mengenakan stoking dengan gaya unik ini. Cusi melihat stoking di kakinya dan juga dipenuhi dengan sukacita. Tiba-tiba, secercah kelicikan muncul di matanya. Dia mengulurkan kakinya yang berkaus sutra ke arah Ning Jie dan berkata dengan senyum nakal, "Saat makan hari itu kakak senior mungkin pergi terburu-buru sebelum dia puas. Kan? Jadi, bagaimana kalau kita lanjutkan hari ini?" Setelah dia selesai berbicara sebelum persetujuan Ning Jie diberikan, kaki gioknya yang indah dalam stoking sutra mulai bergerak bebas seolah-olah dia akrab dengan tempat itu. Ning Jie tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Siapa yang tahan dengan ini? Kader mana yang tahan dengan ujian seperti itu? "Well Kikido, apakah kamu benar-benar menyukai kakak senior?" Ning Jie menekan reaksi hebat dari tubuh tahu bawaannya dan bertanya kepada Cusi. Dia masih merasa bahwa apa yang terjadi di Danau Linghu hari itu terjadi terlalu tiba-tiba. Apa alasan mengapa Cusi melakukan itu? Kau tahu meskipun mereka berdua memiliki hubungan yang sangat baik. Cusi belum lama berada di sekte Miao Yin. Cusi berhenti sejenak dan sambil menyibukkan diri dia menjawab dengan sayang. "Tentu saja Kiki menyukai kakak senior, kalau tidak, dia tidak akan. Aku tahu bahwa kakak senior pasti akan berpikir bahwa langkah Kiki sangat tiba-tiba, tetapi aku harap kakak senior tahu bahwa Kiki bukanlah orang yang sembrono. Sejak Kiki datang ke sekte Miao Yin, dia telah diurus oleh kakak seniornya dalam segala hal. Kiki secara bertahap mengembangkan kesan yang baik tentang kakak seniornya, sampai kakak seniornya memarahi tetua penegak hukum dan Limbe untuk Kiki di aula penegakan hukum." Kiki benar-benar terharu dengan kakak seniornya. Sejak saat itu Kiki memutuskan bahwa dia harus menjadikan kakak senior Ning sebagai pasangan Taoisnya di kehidupan ini. Mungkin kakak senior akan merasa bahwa Kiki agak tiba-tiba. Tetapi perasaan Kiki terhadap kakak senior sudah jelas bagi seluruh dunia. "Jika kamu tidak percaya padaku, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Kiki dapat membuktikannya kepada..." Setelah mengucapkan kata-kata yang tulus ini, mata Cusi sudah dipenuhi air mata. Ning Jie tertegun. "Saya mengerti." Pada saat ini semua keraguan di hatinya terselesaikan. Dia tidak pernah meragukan kebenaran kata-kata Cusi, tetapi dia merasa bersalah karena telah mengecewakan Cusi di kehidupan sebelumnya. Untungnya dia memiliki kesempatan untuk terlahir kembali, dia tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Saat ini, Ning Jie tahu, tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan perasaan tak terhingga di hatinya. Dia menatap mata berair besar Cusi dan mereka saling tersenyum dan perlahan berpelukan. Malam itu seperti air. Hapus-hapus. Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Bab 95 Siluo yang banyak bicara. Keesokan harinya, langit cerah dan matahari menutupi seluruh bumi. Saat itu tengah hari. Di depan gerbang gunung sekte Miao Yin, Si Luozeng berdiri di sana dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia menendang batu-batu di bawah kakinya bola-balik. Tidak ada yang tahu berapa kali dia menendangnya. "Saya sudah setuju dengan Ning Jie untuk berangkat sekitar tengah hari, tetapi sekarang sudah hampir setengah jam lewat tengah hari, mengapa Ning Jie belum datang juga? Apa yang sedang kamu lakukan?" Yang tidak dia tahu adalah, pada saat ini, di kediaman Ning Jie di puncak Baiyu, Ning Jie tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ketika dia melihat sinar matahari yang menyilaukan di luar jendela, wajahnya langsung berubah. Rusak. Sepertinya waktu yang disepakati telah lewat. Bagaimana jika orang lain datang? Dalam pelukan, Cusi masih berbaring di samping Ning Jie. Tidur dengan tenang. "Kikiwake, bangun, aku harus pergi." Cusi bangun perlahan menguap dan berkata, "Saya sangat mengantuk dan lelah. Saya benar-benar ingin tidur lebih lama." Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya kosong. "Jika kamu tidak begitu nakal kemarin." Dia tidak berhenti sampai fajar, jadi mengapa dia begitu lesu sekarang? Beraninya kau berteriak. Meskipun dia berpikir begitu dalam hatinya, Ning Jie tetap tidak menunjukkannya pada Cusi.
Bagaimanapun juga, aku juga orang yang senang. Aku tidak bisa begitu saja mengeluarkan kekejaman. Oke, kembali ke kamarmu dan istirahat. Atau orang lain akan menemukanmu. Ning Jie mencoba menghiburnya. Cusi meregang dengan malas dan berkata dengan enggan. Kalau begitu, kamu harus pergi dengan cepat dan segera kembali. Kiki akan menunggumu di gerbang sekte. Jangan khawatir. Ning Jie dengan cepat berkemas. Mengambil barang-barang yang telah dia persiapkan sejak lama dan berangkat. Tetapi pada saat dia berjalan keluar pintu, dia meletakkan satu tangan di pinggangnya. Di tempat tidur, Chu Xiying menatap Ning Jie dari samping dan tidak bisa menahan senyum liciknya. Di kehidupan sebelumnya, bukankah mungkin untuk tetap tenang bahkan ketika seseorang merayumu? Aku masih harus memegangi pinggangku saat pergi keluar di kehidupan ini. Kiki hanya ingin bercinta denganmu sehingga bahkan jika kamu pergi dengan wanita lain, kamu tidak akan bisa melakukan hal buruk. Ning Jie secara alami tidak tahu tentang pikiran aneh wanita Cu Si ini. Saat ini, dia terbang cepat dengan tongkat dan bergegas menuju gerbang gunung. Berdiri di Dinghai Shenzhen, dia merasa tidak bisa meluruskan pinggangnya. Ini membuat Ning Jie menghela nafas. Untungnya saya memiliki tubuh yang kuat, jika tidak saya akan terbunuh kemarin. Wanita bernama Cu Si ini benar-benar iblis. Bagaimana jika kita menambahkan wanita Yuki, Grandmaster He Huan, ke sini? Oh sial. Ning Jie tidak berani berpikir lebih jauh. Jika kedua wanita ini bersama, bukankah mereka akan menjadi Juaiser laras ganda? Siapa yang bisa memikirkan hal ini? Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk mengambil keputusan. Tidak, sepertinya aku harus melatih beberapa keterampilan untuk memperkuat tubuhku. Jika tidak, akan sulit untuk menjalani hidup yang bahagia dan menyenangkan di masa depan. Pada saat ini dia agak ragu apakah sistem dapat memprediksi sesuatu sehingga sistem tersebut memberinya beberapa pil daya tahan terlebih dahulu. Tetapi akankah nona muda Ning Jie memakan sesuatu yang membutuhkan bantuan eksternal? Tentu saja tidak. Memperkuat diri sendiri adalah pengejaran mendasar. Slogan Olimpiade di Bintang Biru adalah lebih panjang, lebih kuat. Dengan ambisi dan semangat yang besar, Ning Jie tiba di gerbang gunung. Si Luo jelas sedikit tidak senang. Namun, dengan kata-kata Ning Jie yang fasih, wanita itu dengan cepat dibujuk untuk tunduk. Baiklah Xiao Luo. Bagaimana kalau kamu datang dan membawaku bersamamu di atas pedangmu? Ning Jie berkata dengan sangat tidak tahu malu. Si Luo tampak bingung. Akulah yang membawamu menuruni gunung terakhir. Kali ini kamu sudah mencapai tahap pembangunan fondasi dan bisa terbang dengan pedang. Mengapa aku harus membawamu lagi? Tidak, aku tidak akan setuju. Ning Jie menyentuh bagian belakang kepalanya dan tersenyum canggung. Kemarin majikan mengadakan pesta perpisahan untukku. Saya minum terlalu banyak jadi saya merasa sedikit pusing. Sebagai adik perempuan sudah seharusnya kamu perhatian pada kakak seniormu. Walaupun Ning Jie berbohong, itu adalah kebohongan putih. Mengingat keadaannya saat ini yang menutupi pinggangnya, bukan hanya akan mudah baginya untuk ditemukan jika dia terbang dengan si Luo, tetapi juga ada kemungkinan besar terjadi kecelakaan penerbangan. Anda harus tahu bahwa jika Anda mengemudi dengan cara yang tidak, orang yang Anda cintai akan meneteskan air. Melihat ekspresi tulus Ning Jie, si Luo yang berpikiran sederhana tidak memiliki keraguan apapun. Dia membawa Ning Jie dan terbang dengan pedang. Di puncak tertinggi puncak Chengyin, Sekmaster Xin melihat kedua orang yang pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Luo, aku telah memberimu kesempatan ini. Jangan mengabaikannya. Awan-awan terlihat kabur dan angin dingin dari langit berdesir melewati telingaku. Meskipun Ning Jie sangat suka mengemudi, tetapi dalam kondisi kekuatan fisik yang hampir habis ini, naik mobil juga merupakan pilihan yang sangat bagus. Hari ini si Luo mengenakan gaun merah muda pucat yang membuatnya terlihat sedikit lembut. Tetapi itu membuatnya lebih feminin. Ning Jie menemukan bahwa berdiri tidak kondusif untuk pemulihan pinggangnya, jadi dia duduk di belakang si Luo. Angin bertiup sangat kencang dan dia terlalu malas untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan diri. Dia hanya berpegangan erat pada kaki si Luo untuk mencegah dirinya jatuh dari udara. Ning Jie menemukannya. Rasanya sangat menyenangkan menyentuhnya dengan kedua tangan. Meskipun si Luo dan Cu Si sama-sama bertubuh mungil dan imut, mereka sangat berbeda baik dalam kepribadian maupun sosok tubuh. Cu Si memiliki sedikit lemak bayi di kakinya, tetapi si Luo berbeda. Kakinya memiliki garis kencang yang hanya dimiliki gadis muda. Ramping dan kuat. Aku tidak tahu apakah itu karena dia takut dengan perilaku keterlaluan Ning Jie. Meskipun si Luo tidak memarahi Ning Jie, pipinya sedikit memerah. Dan dia terbang semakin cepat tanpa sadar. Jika kecepatan awal adalah mobil sport, maka kecepatan saat ini adalah jet tempur. Tambahan pula, pedang itu terbuka dan angin dingin bertiup begitu kencang sehingga Ning Jie tidak bisa membuka matanya. Dalam keadaan seperti itu, Ning Jie tidak terlalu banyak berpikir dalam benaknya. Dia memeluk erat paha si Luo. Seluruh kepalanya juga menempel erat di punggung si Luo. Tidak bisa menahan diri. Tidak ada percakapan di sepanjang jalan. Hanya kecepatan dan detak jantung si Luo yang meningkat secara bertahap. Di jalan Ning Jie berteriak beberapa kali untuk meminta si Luo memperlambat laju, tetapi suaranya benar-benar tenggelam oleh angin dingin yang melolong. Tentu saja dengan kecepatan si Luo. Kami awalnya dijadwalkan tiba di kota Xiyun pada malam hari, tetapi kami sudah berada di luar kota pada sore hari. Keduanya perlahan turun dari langit. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menyelidiki roh-roh jahat, jadi mereka berdua berencana untuk masuk melalui gerbang kota untuk menghindari membangunkan musuh. Saat dia mendarat, Ning Jie hampir merasa tidak stabil. Dia tiba-tiba jatuh ke depan. Si Luo tanpa sadar mencoba membantu Ning Jie, tetapi dia secara tidak sengaja menjatuhkan si Luo.
Dan wajah Ning Jie jatuh tepat di tengah puncak suci Siluo. Udara hening sesaat. Hati Ning Jie terkejut. Wow, ini adalah pembersih wajah. Meskipun tampaknya ukurannya tidak dapat mengejar kelembutan Cusi, tingkat kelembutannya serupa. Dari sudut pandang perasaan, satu di setiap tangan, sepertinya pas untuk dipegang. Tepat ketika suasananya menjadi sangat aneh, sebuah suara yang sepertinya mengatakan yang sebenarnya terdengar. Oh, aku tidak menyangka akan menemukan hal sebaik ini di siang bolong. Bab 96, jangan jijik padaku. Sebagai seorang mesum yang selalu menindas adik-adik perempuannya. Seorang penjahat. Ning Jie baru saja akan menggunakan tangannya untuk mengukur dan memeriksa perkembangan fisik adik perempuannya baru-baru ini ketika dia tiba-tiba diinterupsi oleh suara sialan ini. Siapa yang Bibi bisa mentolerirnya? Tapi paman tidak bisa. Ning Jie menarik celananya, bukan, dia menarik lengan bajunya dan berdiri dengan ekspresi muram di wajah. Siluo juga berdiri dengan tergesa-gesa. Saat ini, banyak orang telah muncul dari semak-semak di sekitar mereka satu demi satu. Namun, cara orang-orang ini berpakaian sangat aneh. Beberapa dari mereka mengenakan baju zirah kulit dan membawa pedang besar sementara yang lain mengenakan jubah Taois linen. Perilaku mereka berbeda namun satu-satunya kesamaan adalah ekspresi di wajah mereka. Mereka semua agak tidak terduga tetapi juga penuh kejutan. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Tao hijau dan memegang pedang panjang. Matanya tertuju pada Ning Jie dan dia mengamatinya dengan cermat. Hanya ketika dia tidak lagi mendeteksi fluktuasi spiritual apapun pada tubuh Ning Jie, dia mencibir. Kemudian dia berbalik dan menatap Siluo dengan liar. Dia telah melihat banyak wanita, tetapi hanya sedikit yang secantik wanita di depannya. Kecil dan imut. Yang lebih penting adalah aura dunia lain yang dipancarkan Siluo, seperti seorang wanita muda dari keluarga besar. Aku benar-benar menemukan harta karun hari ini. Kakak, kenapa kau masih melihatku? Ayolah, ini pertama kalinya kita bersaudara melihat wanita secantik ini. Jika Anda sudah selesai, biarkan kami mencicipinya juga. Seorang pria yang mengenakan baju zirah dan dengan wajah gemuk di belakangnya mendesak, sambil menggosok tangannya dengan semangat. Tetapi pria berjubah Tao hijau itu hanya berbalik dan memutar matanya ke arahnya. Kamu tidak tahu apa-apa, hal-hal baik harus dinikmati perlahan. Mengapa kamu begitu tidak sabar? Setelah mengatakan itu, dia perlahan mendekat dan tersenyum pada Siluo dengan niat jahat. Kecantikan kecilku, putri siapa kamu? Siluo tidak menanggapinya dan terlalu malas untuk bahkan melihatnya karena takut mengotori matanya. Saat ini, Ning Jie berbicara. Kamu berani menggodanya, hati-hati atau kamu akan dipanggang seperti air. Pria berbaju biru itu berkata dengan tidak sabar. Aku sedang berbicara dengan wanita cantik, kenapa kamu ikut campur? Siapa kamu? Ning Jie tersenyum tipis. Aku tidak akan pernah mengubah namaku dan aku dikenal sebagai Nibaba di dunia bawah. TSKU. Kau masih orang terkenal di dunia bawah. Kupikir kau hanya seorang sarjana dan pria manis. Kau merayu seorang wanita muda untuk datang ke tempat terpencil ini untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Sungguh sial kau tertangkap olehku. Pria berbaju hijau itu jelas tidak menganggap serius Ning Jie. Di mata mereka, orang-orang tanpa fluktuasi spiritual hanyalah orang biasa. Seperti semut. Kamu bisa membunuh mereka sesuka hati. Nak, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu, menyingkirlah dan menonton. Setelah aku selesai bersenang-senang, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Ning Jie tersenyum tipis, matanya penuh dengan hiburan. Bagaimana jika aku tidak tahu apa yang terbaik? Sebelum pria berpakaian hijau itu bisa mengatakan apapun, seorang pria kuat yang mengenakan kulit harimau di belakangnya tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mendekat dengan agresif dengan pisau besar di tangan. Menatap Ning Jie dengan mata membara menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum jahat. Kamu cukup tampan. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi hidangan pembuka sebelum aku mencicipi keindahan itu. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. Kekhasan kakak ketiga yang menarik bagi pria dan wanita sungguh luar biasa. Siapa bilang itu tidak benar? Aku ingat terakhir kali cendekiawan itu disiksa olehnya sampai ingin mati. Jeritannya kejam untuk didengar. Menurutmu berapa lama orang ini bisa bertahan di bawah pujian saudara ketiga? Saya yakin satu batu spirit akan memakan waktu kurang dari secangkir teh. Pada saat ini Ning Jie juga mengerti arti dari kata-kata orang-orang ini. Melihat pria kekar di depannya, dia langsung merasa sedikit mual. Awalnya dia berpikir bahwa karena dia akhirnya keluar dari gunung, dia ingin merasakan sensasi protagonis pria dalam novel-novel keren yang berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tetapi pada saat ini dia sama sekali tidak tertarik. Tidak ada lagi kepura-puraan. Aku akan mengungkapkan kartuku. Tepat pada saat tangan kotor pria itu mengulur ke arah Ning Jie. Tiba-tiba, di bawah tatapan tidak percaya dari kerumunan, mereka melihat lengan kuat pria itu berangsur-angsur terbelah mulai dari ujung jari. Daging dan darah tampak terkelupas. Suara tulang yang dihancurkan sangat menakjubkan. Segera, seluruh lengannya dengan cepat menghilang dari ujung jari tengahnya ke atas seolah-olah puluhan juta serangga beracun pemakan manusia menggigitnya dengan gila. Pria yang sangat kuat itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau bahkan berteriak sebelum seluruh tubuhnya berubah menjadi genangan darah merah dan putih. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Tawa semua orang barusan seolah-olah tersegel di mulut mereka dalam sekejap dan tidak ada suara yang bisa diucapkan. Anda bisa melihat ketakutan yang mendalam, seperti melihat hantu. Mereka pasti pernah melihat pembunuhan sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat metode pembunuhan yang mengerikan seperti itu. Ini benar-benar menghancurkan orang lapis demi lapis. Mungkinkah manusia melakukan hal seperti itu? Itu adalah iblis.
Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Ning Jie. Ning Jie masih memiliki senyum tenang di wajahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia berkata dengan tenang, saya tidak keberatan bermain dengan kalian. Asal jangan membuatku jijik karena kau bersikeras mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang yang hadir merasakan tekanan mengerikan yang datang. Rasanya seperti batu besar yang menekan kepala mereka, membuat mereka bahkan tidak mungkin bernapas. 2 detik kemudian, kedamaian kembali ke surga dan bumi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hanya ada sekitar 20 genangan darah yang tersisa di tanah yang tampak agak aneh. Hanya ada 3 orang yang tersisa di tempat kejadian, Ning Jie Siluo dan pria berbaju hijau yang begitu ketakutan hingga duduk merosot di tanah. Ning Jie melirik sekilas dan tidak merasakan pencapaian apapun. Meskipun orang-orang ini terlihat seperti penjahat yang sangat kejam, mereka sebenarnya hanyalah orang-orang yang gegabah tanpa kekuatan spiritual dan hanyalah orang biasa. Namun, pria yang memimpin memiliki kekuatan spiritual yang lemah di tubuhnya dan merupakan seorang kultivator di tahap pemeliharaan Qi. Ning Jie perlahan berjalan di depannya menatapnya dan berkata, saya pikir kita bisa berbicara sekarang. Pria berbaju biru itu jelas ketakutan dan butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Dia bersujud dan memohon ampun. Tolong ampuni hidupku abadi. Nama saya Si Guo, awalnya saya adalah gelandangan pengangguran di desa, kemudian saya menjadi murid luar sekte Wanlian. Yang tidak jauh dari kota Siun, namun saya dikeluarkan dari sekte karena mencuri, jadi saya mengumpulkan sekelompok bandit dan menjadi bandit di luar kota Siun. Saya tidak menyangka bahwa saya akan begitu buta hari ini dan menyinggung Yang Abadi. Mohon tunjukkan belas kasihan dan selamatkan hidup saya. Jika Yang Abadi menunjukkan belas kasihan, saya bersedia melakukan apa saja dan melakukan segalanya. Anjing kurus itu berteriak, dahinya sudah berdarah. Ning Jie melirik pria ini dan bergumam. Anjing kurus. Nama yang bagus. Bab 97, Aura Iblis. Aku akan memberimu kesempatan. Beritahu aku alasan mengapa aku harus membiarkanmu pergi. Ingat, Anda hanya punya satu kesempatan. Ning Jie berkata dengan nada dingin bahwa dia sudah cukup bersenang-senang dan tidak punya banyak kesabaran lagi. Adapun sekte Wanlian, itu hanyalah sekte tingkat ke-18. Wajar untuk tidak mengetahuinya. Belum lagi dia telah dikeluarkan dari sekte. Bahkan jika dia adalah murid inti dari sekte Wanlian, Ning Jie bisa membunuhnya jika dia mau. Hanya dengan lambaian tangannya. Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Si Go langsung menghentikan semua gerakannya dan dengan panik memikirkan alasan apa yang harus dia berikan. Dia telah berada di dunia ini selama bertahun, jadi wajar saja dia menjadi seorang veteran. Anda tahu, untuk pria kuat seperti Ning Jie, alasan seperti bekerja seperti budak dan melewati api dan air sama sekali tidak berguna. Mengatakannya berarti kematian. Lagi pula, apakah seekor gajah membutuhkan semut sebagai pengawal? Apa yang harus dilakukan? Akhirnya, Si Go tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap Ning Jie dan berteriak. Aku akan menggunakan batu roh untuk ditukar dengan nyawaku. 10.000 batu roh tingkat rendah, tidak. 100.000 batu roh tingkat rendah, 100.000 batu roh, tolong ampuni nyawaku dewa. Ning Jie menyentuh dagunya sambil berpikir sejenak. Aku harus mengatakan duit itu bajingan. Uang yang diberikan oleh sekte untuk perjalanan menuruni gunung ini sebenarnya tidak banyak, cukup untuk makanan pokok, pakaian, perumahan, dan transportasi. Untuk hiburan dan konsumsi tentu saja tidak ada. Akhirnya kami melakukan perjalanan menuruni gunung, jadi kami harus pergi ke rumah bordil. Kan? Kita harus pergi ke rumah judi. Aku harus membeli hadiah untuk keluarga Siluo. Kan? Bukankah ini membutuhkan? Meskipun 100.000 batu roh tingkat rendah tidak banyak, itu cukup untuk menutupi biaya perjalanan ini. Atau bahkan lebih dari cukup. Memikirkan hal ini, Ning Jie berkata dengan tenang. Ambil uangnya. Tetapi ekspresi anjing kurus itu agak jelek dengan kepalanya terkubur dalam-dalam seolah-olah berada dalam situasi yang sulit. Hah, bohong padak. Nada bicara Ning Jie sangat dingin hingga suhu seolah turun beberapa derajat. Merasakan perubahan nada bicara Ning Jie, anjing kecil itu langsung merangkak di tanah. Gemetar dengan keringat dingin di dahinya. No. Tidak, mohon dengarkan penjelasan saya tidak punya 100.000 batu roh tingkat rendah siap pakai. Saya masih perlu menukar peralatan spiritual elixir dan sumber daya kultivasi lainnya serta properti yang saya miliki, sehingga saya mohon Yang Abadi memberi saya beberapa hari untuk bersiap. Meskipun Ning Jie meragukan kata-katanya lagi, barang-barang di tangan para bandit ini semuanya curian. Tetapi Ning Jie tidak percaya pada karakter pria ini. Dia mengeluarkan pil hitam dan memasukkannya ke mulut anjing kecil itu dalam sekejap mata. Sebelum anjing kecil itu bisa bereaksi, ia sudah menelannya. Tuhanku, apa yang sedang kau lakukan? Ning Jie berkata dengan tenang. Pil penghancur hati. Jika kamu tidak mendapatkan penawarnya dalam 3 hari, kamu akan mati karena patah hati. Jangan coba mencari penawarnya, kamu tahu metode. Aku hanya akan memberimu 3 hari untuk bersiap. Aku akan berada di kota Siun dalam waktu dekat. Ketika anjing kecil itu mendengar ini, dia bersujud seperti orang gila. Aku pasti akan bersiap dengan baik, tetapi aku tidak tahu di mana tepatnya Dewa Abadi akan tinggal di kota Siun. Di mana? Ning Jie berpikir sejenak. Bagaimana dia tahu tempat ini berada? Ini juga pertama kalinya dia berada di tempat hantu, jadi dia hanya berkata, carilah sendiri tempat spesifiknya. Ini. Apakah Anda dapat menemukan?
Tetapi ketika dia berpikir bahwa hidupnya ada di tangan Ning Jie, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan setuju dengan wajah sedih. Anjing kecil itu melarik. Ning Jie mengulurkan tangannya. Dan semua batu roh dari para bandit yang baru saja dia bunuh mengalir ke tangannya. Meskipun hanya ada lebih dari 6.000 batu roh tingkat rendah, itu masih merupakan panen yang bagus. Melihat perilaku Ning Jie, Si Luo mengerutkan kening dan berkata, "Kamu menginginkan sesuatu dari orang mati." Ning Jie meliriknya dan berkata dengan tenang, "Sungguh hal yang mematikan untuk lebih profesionalnya, ini disebut penjarahan. Kamu tidak tahu betapa mahalnya makanan. Minyak beras dan garam sampai Anda menjalankan rumah tangga saya harus menabung karena anak-anak saya akan membutuhkan uang untuk makanan dan pakaian di masa depan." Mendengar Ning Jie mengatakan ini, Si Luo tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar. Dia diam-diam melirik Ning Jie dan berkata dengan lembut dan menggoda, "Siapa yang mau punya anak denganmu? Kamu sangat tidak tahu malu." Setelah mengatakan itu, dia memutar pantat kecilnya dan berjalan maju sendirian, dengan sedikit kesombongan di wajahnya, dan terkubur dalam kesombongannya adalah kegembiraan yang hampir tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Melihat punggung Si Luo yang semakin menjauh, mata Ning Jie dipenuhi keraguan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, "Apakah aku bilang aku ingin punya bayi dengannya?" Dia dengan cepat menyusulnya, berjalan berdampingan dengan Si Luo, meletakkan lengannya di bahu Si Luo, membungkuk dan tersenyum dengan sengaja di telinganya. "Dengan usiamu, siapa yang berani memintamu untuk seorang anak? Apakah kamu tidak takut anak itu akan mati kelaparan?" Setelah mengatakan itu, Ning Jie berbalik, sama sekali mengabaikan raungan Si Luo. "Ning Jie Yu ingin mati. Aku bukan gadis yang sama seperti dulu, aku sangat besar." Namun, setelah dia mengatakan ini, bahkan dia sendiri kehilangan kepercayaan diri. Kota Xiyun adalah kota kecil di sebelah barat Sekte Miaoyin. Letaknya tidak terlalu besar tetapi terletak di persimpangan dua jalan resmi. Oleh karena itu, meskipun ini adalah sebuah kota ini sangat makmur. Selain itu, kota ini telah dilindungi oleh Sekte Miaoyin selama bertahun-tahun dan hanya sedikit roh jahat yang berani membuat masalah di kota ini. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi kali. Sebelum senja, Ning Jie dan Si Luo memasuki gerbang kota. Jalan-jalan di aspal dengan lempengan bluestone dan kondisi jalannya sangat bagus. Aneh saja jalanan yang dulunya begitu makmur sekarang dipenuhi oleh orang tua. Semua orang berjalan dengan goyah dengan raut wajah khawatir. Sedangkan bagi mereka yang sedikit lebih muda, mereka sangat langka. Ning Jie tampak bingung menatap Si Luo di sampingnya dan bertanya perlahan, "Apa yang dilakukan semua anak muda di kotamu? Apakah kamu sibuk melakukan sesuatu di rumah di siang bolong?" Si Luo secara alami tidak mengerti arti tersembunyi dari kata-kata Ning Jie, tetapi hanya sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin Xiyun tahun dulunya sangat makmur, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Saya merasa ini masalah yang sangat serius. Mendengar Si Luo mengatakan ini, Ning Jie juga menghentikan tampang main-mainnya. Dia membuat segel dengan kedua tangannya dan perlahan menyekat jari telunjuk dan jari tengahnya di matanya. Teknik menatap Ki buka. Saat dia membuka matanya, Ning Jie terkejut. Awalnya langit biru jernih di bawah seni melihat Ki menjadi mendung dengan gumpalan aura gelap yang berputar dan terjalin di antara awan. Khususnya ada sebuah tempat di kota di mana awan gelap bergulung-gulung di langit. Ada aura iblis yang sangat besar di udara. Ning Jie mengerutkan kening. Berpikir banyak dalam benaknya dan berjalan maju perlahan. Si Luo mengikuti dari dekat dan bertanya dengan cemas, "Apa sebenarnya yang kamu lihat?" Ning Jie menjawab dengan suara berat bahkan tanpa menolehkan kepalanya. Roh iblis yang sangat kuat." "Jadi, kemana kita akan pergi sekarang?" "Tempat di mana roh-roh jahat paling banyak hadir." Setelah sebatang dupa, keduanya berdiri di depan sebuah gedung tinggi dan mendongak. Si Luo menoleh untuk melihat Ning Jie dan berkata dengan tidak percaya, "Apa kau yakin kau benar-benar di sini untuk menangkap monster dan bukan untuk melakukan hal lain?" Ning Jie tidak menjawab tetapi melihat plakat pintu di gedung tinggi dan bergumam, "Menara Bai Hua. Menarik-menarik. Terima kasih atas keterkejutan Anda. Saya sedang mencari avatar dan elegi di tomat. Ikan di kolam lotus di musim panas adalah hadiah dari beberapa saudara baik untuk mendorong saya memperbarui. Hadiahnya terlalu sedikit baru-baru ini, terima kasih kepada semua orang yang mengirim hadiah." Bab 98 Si Luo menghancurkan pertahanan. Untuk para pria yang bepergian dari bintang biru, nama yang sangat dikenal seperti Bai Hualu memiliki wawasan yang tajam tentangnya. Lagi pula, tidak mudah untuk datang ke sini. Bagaimana kita bisa melewatkan kegembiraan dalam hidup seperti mendengarkan musik di rumah bordil? Tidak ada pria yang akan menolak godaan rumah bordil, kan? Jika ada, itu karena kamu tidak. Ning Jie menghitung dengan cermat dan menyadari bahwa sudah lama sejak dia berada di tempat seromantis itu dan dia merasa sedikit bersemangat saat ini. Melihat mata Ning Jie yang berbinar, Si Luo cemberut dan sangat marah. "Sepertinya kamu menyukai tempat seperti ini?" Si Luo bertanya. Ning Jie mengeluarkan kipas lipat dari suatu tempat seperti trik sulap dan mengipasi dirinya perlahan di depannya. Gambar yang sebagai pria berdarah panas, apakah aneh jika saya suka pergi ke tempat seperti ini? Menghadapi pertanyaan Ning Jie, Si Luo menatapnya dengan tajam dan mengutuk. Satir. Pria hidung belang. Ning Jie tersenyum bangga dan berkata terima kasih atas pujiannya. Setelah mengatakan itu dia perlahan masuk. Mengipasi dirinya dengan kipas lipat. Si Luo sangat marah hingga menghentakkan kakinya. Dia tidak mengerti mengapa dia selalu marah karena pria ini.
Kamu tidak tahu malu. Si Luo yang berang akhirnya mengejar masuk untuk mencegah Ning Jie melakukan hal buruk. Pada saat ini, 5 wanita berdiri di depan menara Baihua untuk menyambut para tamu. 4 wanita cantik berpakaian minim dan seorang pemilik rumah bordil tua dengan riasan tebal. Ketika Nyonya melihat pria tampan dan elegan seperti Ning Jie, matanya langsung berbinar dan dia pergi menyambutnya bersama gadis-gadisnya. Berada di tempat romantis seperti itu untuk waktu yang lama, mereka secara alami mengembangkan kemampuan untuk menilai orang. Tamu seperti Ning Jie jelas merupakan pria muda kaya dari keluarga kaya. Jika Anda dapat menyenangkan seseorang seperti ini, lalu apa gunanya punya uang? Hai, pria muda yang tampan sekali, silakan masuk dengan cepat. Dihadapkan dengan Madam Ning yang antusias, Jie menghindarinya dan malah menikmati teknik pijat payudara dan lengan dari para wanita cantik. Harus saya katakan, rasanya enak. Meskipun tempat ini tidak memiliki banyak pilihan atau layanan sebaik Blue Star Club. Tapi tidak banyak teknologi hextech dimanapun itu memang nyata. Murni alami. Tidak mungkin menjepitnya seperti plastik. Dan yang paling penting, suasananya luar biasa. Melihat ke dalam melalui pintu, Ning Jie dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak pria seperti dirinya minum dan bersenang-senang. Tidak seperti tempat-tempat di Bintang Biru. Segera setelah Anda masuk, Anda diminta untuk membuat pilihan dan setelah Anda membuat pilihan, Anda dibawa ke ruangan yang didekorasi sederhana dan kemudian Anda didesak untuk melakukan pekerjaan Anda. Ini tidak berasa. Ini sama sekali tidak menyenang. Setelah mengeluh dalam hatinya beberapa saat, Ning Jie pura-pura menghela nafas. Saya pikir kota Siyun jarang penduduknya, tetapi saya tidak menyangka menara Baihua begitu makmur. Nyonya itu menjawab dengan senyuman. Tuan muda, Anda dari tempat lain, kan? Anda mungkin tidak tahu ini. Dalam beberapa hari lagi akan ada festival piknik musim panas tahunan. Jadi akan ada lebih banyak orang yang Benarkah? Kalau begitu, mengapa hanya ada sedikit anak muda di jalanan? Mendengar Ning Jie menanyakan hal ini tuh, Nyonya itu sedikit terkejut. Dia melihat sekeliling lalu berkata dengan misterius. Tuan, tolong jangan membahas masalah ini bagaimanapun ingat jangan keluar setelah gelap. Ning Jie bingung, tetapi melihat reaksi Nyonya, dia tahu tidak ada gunanya bertanya lebih lanjut, jadi dia hanya mengangguk dan masuk. Masuk ke gerbang utama. Ning Jie melihat sekeliling. Menara Baihua secara kasar dapat dibagi menjadi 4 lantai yang disusun menurut urutan langit. Bumi gelap dan kuning. Tingkat terendah adalah tingkat kuning yang merupakan ruang masuk. Aula ini sangat besar dan dipenuhi dengan kursi banyak pria sedang mendiskusikan puisi dan bersulang satu sama lain suasananya sangat meriah. Di tengah aula utama terdapat panggung lebar dengan dekorasi yang indah. Beberapa gadis muda dengan pusar terbuka sedang menari. Ning Jie menemukan kursi kosong dan duduk. Si Luo mengikutinya dan duduk di seberangnya, menatap Ning Jie dengan mata membara. Seolah-olah dia mencegah tangan Ning Jie berkeliaran di sekitar 2 betina di sampingnya. Tetapi karena dia akhirnya datang ke sini, bagaimana mungkin Ning Jie terikat oleh si Luo? Dia bahkan merasa bahwa dia akan merasa lebih. Semakin marah si Luo, semakin berlebihan tindakannya. Kedua wanita itu tertawa dan tertawa, tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak dapat melepaskan diri. Mereka juga senang bisa mengabdi pada pria tampan dan elegan seperti Ning Jie. Hanya dengan melihat ekspresi si Luo, mereka juga sedikit bingung, jadi mereka bertanya pada Ning Jie. Tuan Ning, apakah gadis ini pelayanmu? Ning Jie tidak bisa menahan tawa ketika mendengar si Luo disebut sebagai pembantu. Putri seorang pengusaha kaya di kota Siyun dan adik perempuan yang paling dicintai di sekte Miaoyin. Digambarkan sebagai seorang pembantu. Siapa yang tahan ini? Si Luo Hu sudah marah. Tidak bisa menahannya lebih lama dan berteriak langsung. Kamu adalah pelak. Kedua wanita itu langsung menyusut dengan lembut ke dalam pelukan Ning Jie dan berkata dengan lembut. Tuan, pembantu Anda sangat galak, saya sangat takut. Si Luo meninju meja secara langsung dan anggur di gelas langsung tumpah. Pergi jika tidak, aku akan mengubahmu menjadi ayam panggang sungguhan. Merasakan amarah si Luo. Niat membunuh yang terungkap di mata tajam dan dinginnya membuat kedua wanita itu melarikan diri. Saat para wanita di kedua sisi pergi, Ning Jie tanpa sadar mencubit udara dengan tangannya tetapi dia tidak bisa mencubit apapun. Dia merasa kosong dalam sekejap. Hei, kau membuat mereka takut. Apa yang kau ingin aku cubit? Ning Jie melirik si Luo dan pura-pura tidak puas. Pada saat ini si Luo seperti asteroid yang akan meledak dan matanya tertuju tajam pada Ning Jie. Kamu ingin mati? Dasar mesum, tunggu saja, suatu hari aku akan mengebiri kamu. Menghadapi ancaman si Luo, Ning Jie sama sekali tidak peduli. Hanya tersenyum tipis. Aku tidak percaya kamu bersedia melakukan itu. Ini menyangkut kebahagiaan masa depanmu. Si Luo jelas tidak mengerti, tetapi melihat senyum genit Ning Jie, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ning Jie pastilah bukan hal yang baik. Entah kenapa, Ning Jie selalu merasa bahwa menggoda si Luo sangat menyenangkan. Lanjutkan saja. Apa yang sedang kamu lihat? Kemarilah dan cubit aku. Si Luo sangat marah hingga dadanya naik turun dan dia berjalan ke arah Ning Jie dengan marah. Ning Jie tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita ini benar-benar marah. Dia baru saja akan mengambil sikap bertahan tetapi pada saat ini ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia meraih tinju si Luo. Tinju si Luo meleset, dan karena inersia, dia langsung dipeluk oleh Ning Jie. Dalam sekejap,
Wajah Si Luo memerah seperti buah persik. Setelah hening sejenak, dia mulai meronta. Kau biarkan aku pergi, dasar brengsek. Namun, Ning Jie hanya dengan lembut menutupi mulutnya dan mengingatkannya dengan mendesak di telinga. Jangan bergerak. Ada roh jahat. Melihat Ning Jie begitu serius, Si Luo berhenti meronta. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar. Oiran ada di sini. Bab 99. Aku bisa tahu sekilas bahwa dia bukan manusia. Suara ini seperti guntur yang datang entah dari mana. Dalam sekejap, suara ritmis dari alat musik berdawai terdengar, dan mata semua orang tanpa sadar menoleh. Ning Jie menghela nafas dalam hatinya. Pelacur ini bahkan memiliki BGM eksklusifnya sendiri ketika dia muncul. Sejauh mata memandang, keempat penari yang semula tampil di panggung tengah perlahan mundur ke empat sudut panggung.